Oke, sudah lebih 1 menit malah saya. Ya, akan saya buka aja acaranya. Selamat siang, Mom and Dad. Perkenalkan, saya Tari dari KSCC atau Kalbe Ethical Customer Care. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas antusias Mom and Dad untuk berpartisipasi di acara seminar online kita pada hari ini yang membahas tentang kesehatan saluran cerna dan pola BAB dengan narasumber kita yaitu Dr. Tubagus Ferdi Fadilah, spesialis anak yang merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, dan juga ada Apoteker Erik Antonius, Master Management yang merupakan Product Manager dari PT Kalbe Pharma. Untuk saat ini Dr. Ferdi belum sempat bergabung, tapi nanti akan bergabung di sesinya. Oke, saya akan bacakan dulu rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama ada opening, selanjutnya nanti kita akan mendengarkan presentasi rumah sakit oleh Dr. Vina, selanjutnya ada materi oleh Dr. Ferdi, kemudian presentasi dari Kalbe Pharma, selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan nanti terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, kita akan langsung aja nih. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu info mengenai Rumah Sakit Sari Asih Ciputat yang akan disampaikan oleh Dr. Fitriati Irviana, Magister Manajemen atau yang dipanggil Dr. Vina, yang merupakan public relation dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat dan juga staf ahli rawat jalan online Rumah Sakit Sari Asih Group. Dan saat ini juga Dr. Vina sudah bergabung dengan kita. Kepada Dr. Vina, dipersilakan nih Dok untuk menyampaikan informasinya tentang rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tari dari KSCC. Dan selamat bergabung, parents, ya, ayah bunda sekalian, dalam acara seminar awam online dengan tema kesehatan pencernaan dan pola BAB pada anak, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Vina dari bagian Public Relation Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Ya, pada hari ini dan kesempatan di akhir minggu ini ya, parents ya, alhamdulillah kita bisa menambah ilmu tentang pola pencernaan dan pola BAB pada anak gitu ya. Jadi karena seperti kita ketahui juga kalau pencernaan yang sehat pada anak itu juga merupakan salah satu faktor penting untuk penyerapan nutrisi yang baik gitu. Jadi pada siang ini kita menambah ilmu langsung dengan pakarnya, yaitu dokter spesialis anak kami dengan Dr. Tubagus Ferdi Fadilah, spesialis anak. Nah, kemudian sebelum kita bertemu langsung dengan ahlinya, saya akan memperkenalkan dulu apa itu Rumah Sakit Sari Asih Ciputat ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang ya, ayah bunda ya. Jadi saya perkenalkan dulu. Ini mungkin ayah bunda bisa berasal dari berbagai daerah ya, gitu. Jadi biar semakin luas dikenalnya. Oke, untuk Rumah Sakit Sari Asih Ciputat sendiri, ini terletak di Tangerang Selatan ya, ayah bunda ya. Itu tidak jauh dari perbatasan Jakarta Selatan. Ya, kemudian kami adalah rumah sakit rumah sakit umum tipe B. Jadi kami melayani perawatan umum, juga melayani perawatan anak dan dewasa gitu. Tapi untuk perawatan untuk ibu dan anak juga kami memprioritaskan karena Rumah Sakit Sari Asih Ciputat merupakan rumah sakit yang pernah menjuarai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi tingkat Provinsi Banten. Nah, apa saja sih yang terdapat fasilitasnya di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat? Nanti saya akan jelaskan lebih dalam, tapi saya juga sekaligus ingin memperkenalkan untuk ayah bunda ya, terutama mungkin yang sedang untuk program untuk buah hatinya gitu ya, atau memang concern dengan kesehatan buah hatinya gitu ya, untuk bisa mempercayakan kesehatannya dengan rumah sakit kami gitu. Jadi Rumah Sakit Sari Asih Ciputat kini memiliki yang namanya Klub 1000 Hari Pertama Kehidupan.
Nah, ini mungkin ayah bunda udah familiar ya dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini Rumah Sakit Sari Asi Ciputat ya turut membantu program pemerintah juga terkait program 1000 hari pertama gitu ya. Di antaranya yaitu kesehatan ibu dan kesehatan anak. Jadi kami memiliki klub untuk ibu dan klub untuk anak. Namanya Mamis Club dan Kiddies Club. Gitu ya. Ini saya akan presentasikan. Nah, ini mungkin ayah bunda bisa lihat ya. Nah, ini klub 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin ayah bunda juga sudah ada yang kenal dengan Rumah Sakit Sari Asi Ciputat, tapi ini merupakan produk terbaru dari kami per Agustus 2020 ini, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau program lagi untuk buah hati berikutnya, atau memang sedang melanjutkan program kesehatan anak untuk vaksinasi, gitu ya, atau tumbuh kembang, itu kita punya nih produknya semua all in di sini. Ya, kita bisa lihat ini ada. Nah, ini karena kemarin momennya dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia di awal Agustus, kita launching untuk klub 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa aja sih klubnya Dokter ini? Vina, maaf, saya potong sebentar. Untuk slide-nya belum ini dok, belum berpindah, masih di yang page pertama. Oh, belum berpindah ya? Iya. Ini sudah muncul belum? Slide-nya udah muncul, tapi masih di slide pertamanya dok. Mungkin boleh di close dulu. Ya, boleh di enable editingnya di ini dulu dok, diklik dulu. Oke, sebentar ya bunda ya. Ya, di zaman COVID ini kita harus semakin canggih dengan teknologi ayah bunda ya. Jadi sekali, dok. harus update nih karena sekolah di rumah, kerja di rumah ya. Bener. Termasuk presentasi juga tetap harus bisa online seperti ini. Sudah bisa terlihat ini Mbak Tari? Sudah terlihat dok. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Boleh jadi lanjut, dok. Ini tadi kita sampai di sini ya bunda ya. Nah, ini dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia, Rumah Sakit Sari Asi Ciputat mempersembahkan klub 1000 hari pertama kehidupan. Jadi klub ini memang menyediakan segala yang dibutuhkan oleh ibu dan anak. Nah, ini kita akan informasikan untuk klub 1000 hari pertama itu ada 2 klub, yaitu Mamis Club dan Kiddies Club. Untuk Mamis Club ini khusus untuk ibu hamil ya. Ya, untuk ibu hamil kita punya klub yang di situ bisa mendapatkan banyak benefit dengan join member hanya 199.000. Jadi nanti selama kehamilan, selama 9 bulan itu ada pemeriksaan, ada diskon pemeriksaan kehamilan, kemudian juga ada diskon untuk pemeriksaan konsultasi, kemudian konsultasi dokter gizi, kemudian diskon untuk cek laboratorium, termasuk gratis senam hamil bunda. Ya, jadi kalau misalnya nanti udah mau trimester 3, biasanya sudah boleh untuk senam hamil. Nah, itu kita sudah punya ya benefitnya. Jadi tinggal senam aja, nggak usah bayar lagi. Kemudian juga nanti ada free maternity photoshoot bunda. Ya, ini sebuah kenang-kenangan ya, karena apalagi untuk ayah bunda yang mungkin menanti buah hatinya cukup lama, ini merupakan sebuah benefit yang penting ya dalam klub ini ya. Kemudian juga nanti jika mengikuti klub ini itu bisa memilih paket persalinan. Ya, jadi harganya fix jika tidak ada penyulit gitu. Kemudian nanti saat si Dede lahir di sini juga bisa mendapatkan free untuk vaksin hepatitis B, free juga tes pendengaran gitu. Termasuk nanti ada Kiddies Club ya, Kiddies Club klub untuk anaknya itu juga kalau lahirnya di Rumah Sakit Sari Asi Ciputat itu bisa free untuk join Kiddies Club-nya. Nah, kemudian untuk klub yang berikutnya yaitu Kiddies Club. Nah, ini Kiddies Club. Jadi kalau nanti Dede lahir di sini itu kita punya paket newborn photoshoot ya bunda ya. Jadi nanti nggak usah repot-repot untuk manggil fotografer karena sudah kita siapkan semuanya. Kita menyesuaikan dengan demand dan
kebutuhan yang sekarang ya. Kemudian juga untuk vaksinasi secara rutin, kemudian untuk ikut kelas-kelas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sariasi Ciputat seperti kelas MPASI, kemudian kelas pijit bayi gitu ya, atau layanan tumbuh kembang, itu semua ada benefit diskonnya. Gitu. Nanti kalau sudah 2 tahun full untuk vaksinasi, itu juga kita bisa mendapatkan sertifikat vaksinasi selama 2 tahun. Nanti sertifikat ini bisa ayah bunda gunakan dalam pendidikan ya, ayah bunda. Biasanya nanti akan ditanyakan pada saat masuk sekolah dasar gitu ya. Nah, untuk Kiddies Club ini joinnya hanya 99.000. Tapi kalau misalnya nanti bunda melahirkan di sini, itu free ya, Bun. Nah, kenapa sih harus memilih pelayanan ibu dan anak di Rumah Sakit Sariasi Ciputat ya? Karena tadi yang seperti saya sampaikan, kita merupakan rumah sakit sayang ibu bayi di Provinsi Banten. Rumah sakit sayang ibu bayi adalah rumah sakit yang menjalankan 10 langkah keberhasilan menyusui. Jadi kita di Rumah Sakit Sariasi Ciputat ini tidak menyediakan yang namanya susu formula untuk perkembangan ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk mendukung ibu dapat memberikan ASI eksklusif. Kemudian kita juga rumah sakit syariah, jadi kita tetap memperhatikan dan mengutamakan menjaga aurat-aurat dari pasien kami. Ya, kemudian kita juga memiliki fasilitas ICU dan juga NICU ya untuk pegawai daruratan dalam obstetrik. Kemudian kita juga punya dokter obgyn yang yang memang semuanya perempuan di sini. Kemudian juga ada dokter anak dan dokter obgyn full timer, artinya hanya praktek di sini. Kemudian nanti kita punya polivaksin yang terpisah ya, kalau misalnya ayah bunda masih galau karena pandemi, nanti untuk polivaksinnya kita pisahkan dari poli anak biasa. Nah, kemudian tadi kita juga pro ASI dan pro IMD ya. Kita juga punya konselor laktasi yang juga dokter. Nah, ini benefit-benefit Momis Club yang bisa diambil nanti pada saat bunda join di klub ini. Ya, nanti di trimester keberapa nanti bunda bisa ambil benefitnya. Nah, ini untuk paket persalinan, Bun. Ini untuk harga standarnya. Ya, kita lihat yang dari kelas 3 saja persalinan normal itu biayanya total dengan biaya bayi ya, itu sekitar 7,6 juta, Bunda, kalau di rumah sakit kami. Ya. Tapi kalau Bunda join Momis Club, ya, harganya akan lebih efisien, Bun. Nah, ini kita punya paket persalinan ya, harganya akan lebih efisien. Untuk kelas 3 itu mulai dari 5 juta. Ya, jika tidak terdapat penyulit, tidak ada biaya tambahan apapun ya, ini udah termasuk biaya bayinya ya, Bun. Ya, jadi sudah fasilitasnya lengkap, dokternya juga lengkap, kemudian juga benefitnya banyak, harganya pun terjangkau karena memang kita concern untuk mendukung program pemerintah demi keselamatan ibu dan bayi. Gitu. Nah, ini untuk paket melahirkan normal, kemudian ini untuk paket melahirkan operasi ya. Gitu, mulai dari 10,5 juta gitu. Jadi cukup terjangkau ya, Bunda. Nanti kalau misalnya mau tahu detailnya, Bun, bisa dicek ke Instagram kita. Itu di @sariasi Ciputat ya, Bun. Nah, ini contoh-contoh untuk foto newborn photoshoot, Bunda. Ya, lucu ya, Bun, babynya ya. Kemudian, nah ini juga newborn photoshoot-nya, ini real pasien ya, Bun, yang lahir di sini. Nah, ini untuk maternity photoshoot-nya, Bunda. Jadi Bunda nanti bisa jadwalkan kapan Bunda atau bersama ayah mau mengabadikan momen maternity-nya. Nah, ini contohnya ya. Biasanya kalau bunda-bunda zaman sekarang kan bisa disimpan ya di sosmednya masing-masing, jadi bisa tetap ada kenang-kenangannya seperti itu, Mbak Tari. Oke, terima kasih Dokter Vina. Nah, jadi tadi buat ayah bunda atau mama and dad yang mau nih foto-foto lucu kayak tadi, bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Sariasi Ciputat ya, Dok ya? Betul. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa di sosmed kita ya, ada Instagram kita @sariasiciputat. Oke, nanti kalau mau DM bisa langsung ke sana ya, Dok ya? Bisa DM langsung. Oke. Respon. Pas respon. Jadi nggak mesti nunggu loh, langsung dibales nanti sama adminnya.
Oke deh, kalau gitu terima kasih kepada Dokter Vina. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung aja nih, karena kayaknya Mom and Dad di sini udah pada nggak sabar mau mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh ahlinya, yaitu Dokter Ferdi. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Dokter Ferdi yang akan saya share sebentar lagi. Oke, ini dia, sudah terlihat. Narasumber pertama kita yaitu Dr. Tubagus Ferdi Fadilah, spesialis anak, merupakan wakil dekan yang berpengalaman di bidang industri manajemen pendidikan, terampil dalam riset klinis, kemudian Pediatric Advanced Life Support atau PALS, Microsoft Office, vaksinasi, kemudian resusitasi neonatal, dan juga memanah nih ternyata. Kemudian di sebelah kiri itu ada skill-nya, ada sertifikasinya juga dari program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional, sertifikat dosen nasional, ada awards-nya juga, mendapatkan piagam penghargaan pengabdian sebagai dosen selama 10 tahun. Wow, hebat sekali. Kemudian ini untuk riwayat pekerjaannya sudah menjabat selama 17 tahun sebagai asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, kemudian menjadi wakil dekan untuk mahasiswa dan alumni dari bulan Maret tahun 2019 sampai saat ini, kemudian menjadi co-founder juga di Montes Archery Indonesia dari tahun 2015, kemudian di Rumah Sakit Brawijaya Duren 3, dan yang pastinya di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat juga dari tahun 2013 sampai saat ini. Nah, di sebelah kiri itu ada publikasi yang sudah dilakukan oleh Dr. Ferdi, dan itu juga cukup banyak sekali. Bisa dilihat. Kan saya lanjutkan lagi ke bawah. Oke, kemudian ini riwayat pendidikannya di Universitas Pajajaran, mengambil S2-nya, Master Degree of Medicine, kemudian di Unpad juga mengambil pendidikan pediatris residensi program, kemudian di Universitas Trisakti untuk dokter umumnya, dan ya ini yang terakhir dari Universitas Indonesia, Doctor of Philosophy, PhD Candidate Public Health. Oke, banyak sekali. Mungkin kalau ada salah-salah sebut tadi, mohon maaf, Dok. Oke, Dokter Ferdinya juga sudah tergabung dengan kita di sini. Selamat siang, Dokter Ferdi. Selamat siang. Oke, sudah Selamat siang. tersambung ya, Assalamualaikum Dok, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh langsung dimulai saja, Dok. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, ini mobil ada musibah sedikit, jadi saya sekarang mampir di masjid di pinggir jalan. Kondisinya adalah baterai laptop saya tinggal 35%, handphone saya tinggal 26%, saya mencoba untuk maksimal ya. Nah ini sudah diundur 1 minggu. Bisa melihat tampilan saya dan mendengar bising dari jalan. Bisa melihat? Bisa didengar suara saya? Sudah terlihat dan terdengar dengan jelas, Dok, untuk suaranya. Oke. Sebentar ya. Saya nggak bisa. Sebentar. Bisa melihat, Mbak?
Masih di slide yang awal ya, Dok ya? Dokter Ferdi? Oke, mungkin ada sedikit kendala sinyal juga karena posisi Bisa saya Dokter lanjutkan? Ferdi yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesabarannya. Ini Oke, mohon maaf, sepertinya kita agak terputus dengan Dokter Ferdi karena memang posisi Dokter Ferdi yang saat ini berada di luar. Kita akan menunggu tersambung lagi dengan Dokter Ferdi. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin akan saya infokan terlebih dahulu, kalau misalnya ada Mom and Dad yang kemarin belum sempat bertanya saat registrasi, bisa menuliskan pertanyaannya nih di kolom Q&A atau kolom chat. Nanti akan kita bacakan. Oke, Dokter Ferdi sudah tergabung lagi dengan kita. Ya, bisa langsung di-share, Dok. Oke, sudah kelihatan, Dok, slide-nya. Dokter, maaf boleh di-unmute dulu, Dok? sebelah mana ya? Sudah terdengar, Dok, tadi barusan, Dok. Sudah unmute kan saya ya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke. Baik, saya menyapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini ada kendala, memang saya ada di jalan. Saya sedang di masjid di daerah Beji. Saya coba melanjutkan dan sesingkat mungkin karena waktu saya mungkin cukup, tapi baterai saya tinggal 33%. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai kesehatan saluran cerna dan pola BAB pada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya membuat disclosure sedikit dan menyatakan sedikit supaya tidak ada konflik of interest bahwa presentasi ini saya bawakan untuk presentasi awam di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Saya tidak terikat oleh pihak siapapun ya. Dan beberapa dari slide ini saya ambil atas izin dari Dr. Fatimah Safira, PhD, yang dibawakan pada rangkaian live webinar HUT IDAI ke-66 kemarin ya, untuk Hari Anak Nasional. Jadi Bapak Ibu, overview-nya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana kesehatan saluran cerna, kita harus mengenal dulu apa itu saluran cerna dan fungsi-fungsinya begitu ya. Apa, di mana, bagaimana kerjanya, sedikit banyak saya bawakan dalam bahasa saya coba dengan bahasa awam ya. Kemudian nanti baru kita masuk ke mengapa saluran cerna itu penting dan materi berikutnya. Jadi sebagai awal adalah bahwa kita mengenal sistem pencernaan dan kita tahu bahwa sistem pencernaan itu bertanggung jawab dalam memproses dan mengambil nutrisi yang sudah dicerna dalam tubuh. Jadi nutrisi itu tidak masuk bulat-bulat ya, kita makan popcorn, diserap popcorn, keluar popcorn itu nggak gitu ya. Kita makan sate, lemak, yang diserap lemaknya bulat-bulat gajinya itu, yang keluar lemaknya seolah gitu-gitu enggak. Tapi dia harus dicerna dulu. Apa artinya? Artinya makanan yang ada dalam tubuh kita itu di breakdown dulu atau dihancurkan dan diambil dalam bentuk molekul-molekul ya, baru masuk ke dalam tubuh ya. Nah, untuk itu ada proses mencerna. Proses mencerna itu terdiri dari pergerakan, ada sekresi mengeluarkan zat-zat atau enzim-enzim ya. Kemudian ada proses mencerna secara mekanik, ada secara kimia, dan ada proses penyerapan. Satu-satu coba saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Buat dalam proses pencernaan itu ada motilitas, ada pergerakan ya, yang kita lihat di gambar sebelah kanan ini, ada pergerakan makanan, bolus makanan ya. Jadi pergerakan itu melalui saluran cerna semua dari mulai atas sampai bawah. Dan kalau pergerakan itu di dalam kerongkongan itu dipengaruhi oleh otot-otot polos ya. Ada juga yang dipengaruhi oleh mekanik, misalkan di mulut. Nanti kita buka satu-satu.
Dan gerakan ini diatur oleh saraf-saraf ya. Saraf-saraf itu menggerakkan ini seperti ular bergerak ya Ibu, jadi bergeraknya sedikit-sedikit begitu. Bergerak sedikit-sedikit di antara sel-sel otot yang bergerak itu tentu ada pemisahnya. Nah, itu ada gap junction yang menyatukan itu sehingga dia ritmik, dia gerakannya akan berkesinambungan, menyebar gerakan dan lain-lain. Beberapa faktor yang mempengaruhinya di antara makanan dan hormon-hormon juga. Proses pencernaan yang selanjutnya adalah sekresi. Sekresi itu pelepasan zat-zat kimia mulai dari liur ya, kemudian cairan-cairan lambung, cairan-cairan di usus halus, cairan di usus besar ya. Itu pengaruh juga. Ada juga zat-zat yang dikeluarkan oleh penunjang yang lain seperti pankreas dan empedu ya. Nah, itu juga mempengaruhi proses pencernaan. Proses pencernaan yang berikutnya adalah proses digesti atau menghancurkan dan mencerna ya. Menghancurkan makanan ya. Ini kalau secara mekanis yaitu dihancurkan secara fisik dari mulai yang besar menjadi yang kecil. Contohnya melalui mulut gitu ya. Melalui mulut itu ada gigi-gigi ya, proses mastikasi dikunyah sehingga menjadi hancur. Kemudian ada proses kimia menggunakan enzim-enzim atau menggunakan asam lambung sehingga bentuk yang polimer menjadi bentuk yang monomer. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini, kan kalau kita tahu bahwa molekul-molekul yang terkecil itu adalah monomer, jadi protein itu tersusun dari banyak sekali monomer sehingga menjadi polimer protein. Begitu juga karbohidrat disusun dari beberapa monosakarida menjadi polisakarida, barulah berbentuk makanan yang kita bentuk. Begitu juga lemak dari fatty acid asam lemak kemudian menjadi lemak dan trigliserida. Nah, di proses kimia sebaliknya, jadi waktu makanan masuk ke dalam lambung, asam lambung ya ACL, kemudian pepsinogen dan pepsin ya, itu menghancurkan bentuk-bentuk yang bulat-bulat yang masuk ke dalam lambung ini menjadi bentuk molekul ini. Ya, jadi protein dipecah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan trigliserida, terus karbohidrat menjadi monosakarida. Yang berikutnya baru setelah semua jadi molekul-molekul kecil, baru mereka diserap oleh tubuh kita ya. Dan jadi yang misalkan maltosa dirubah menjadi galaktosa dan glukosanya masuk, galaktosanya masuk ya. Buah-buahan fruktosanya masuk, dari situ baru masuk dalam tubuh kita ke peredaran darah, lalu disebar ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita mengenal lokasi pencernaan ya. Mulai dari mulut nih Bapak Ibu, ada mulut di sini ada bibir, ada lidah, ada rongga mulut ya, di sana ada pipi ya. Ada langit-langit, nah itu semua rongga untuk menampung makanan. Ya, itu kemudian ada proses mastikasi, penghancuran dari gigi-gigi, dihaluskan, digrinding istilahnya ya. Kayak ngulek gitu ya, diulek gitu. Tentunya tidak sampai lumat halus betul ya, tergantung dari kemampuan gigi dan organ-organ di sana. Nah, selama di sana kemudian makanan dicampur dengan liur ya, kemudian stimulasi rasa juga, reseptor rasa lidah. Campur liur, liur itu terdiri dari apa? Dari air, elektrolit, lendir, ada zat amilase ini yang untuk mengsintesa, ini adalah enzim untuk mensintesa karbohidrat, dan lisosim ini enzim untuk daya tahan tubuh yang menghancurkan bakteri dan lain-lain. Nah, kalau sudah lumat, dia berbentuk gumpalan, itu dinamakan bolus istilahnya. Istilah medis namanya bolus ya. Jadi di mulut ini proses digestinya adalah karbohidrat, tapi dia di mulut tidak ada proses penyerapan. Nah, kemudian masuk ke fase berikutnya di mana, yaitu masuk ke faring ini dan esofagus ke bawah ini ya. Ini namanya prosesnya untuk menelan. Ya. Proses menelan ini adalah untuk memindahkan makanan dari mulut sampai dengan ke lambung. Ini ke bawah nanti akan ke lambung dia ya. Nah, di orofaring ini ada dua katup kita. Katup yang di atas ini adalah katup uvula, namanya uvula ini kalau namanya anak lidah. Ini menutup saluran nafas yang di bagian atas, dan ini adalah epiglotis. Ini menutup saluran nafas di bagian bawah, karena di bagian bawah kita ini manusia ada dua saluran. Saluran yang di depan itu adalah saluran nafas ya, saluran nafas trachea. Yang sini, yang di depan, yang di belakangnya baru esofagus, saluran makan. Jadi pada saat kita menelan makanan seperti ini, maka katup epiglotisnya akan menutup ya, dan katup uvulanya akan menutup. Kalau katup ini tidak menutup, maka yang terjadi apa? Misalkan Bapak Ibu ya lagi makan, tertawa, bercanda-bercanda ya, terus dikagetin gitu, apa gitu. Nah, itu bisa tersedak. Nah, tersedak itu, maka makanan akan masuk ke dalam saluran nafas, maka akan timbul bisa
sensasi tersedak atau choking ya, dan barangkali juga sensasi perih terbakar ya, karena memang fungsi sel-sel selaputnya berbeda dengan selaput di makanan ya, ini hanya untuk bernafas, menerima udara dan lain-lain. Kalau yang makanan memang untuk makanan ya. Nah, lalu kemudian masuk ke dalam esofagus, turun terus ke bawah sampai dengan lambung ya. Ini vasofaringeal esofageal, terus bergerak menuju lambung dengan gerakannya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu seperti apa? Bapak Ibu bayangkan saja gerakan seperti ular yang menjalar gitu ya. Jadi gerakan otot itu dia sirkular dan dia ke bawah. Jadi terus ke bawah sampai ke lambung gitu. Nah, kemudian kita sampai ke lambung. Di lambung dan nanti dia dikumpulkan di lambung ya. Ini lambung itu sebetulnya adalah kompartemen atau penyimpan. Kita lihat di situ ada ruge-rugenya. Ruge itu seperti apa ya? Lipatan-lipatan begitu ya. Nah, ini fungsinya untuk dia bisa mengembang. Mengembang. Jadi kalau anak yang sudah besar, remaja itu, kalau dia kosong volumenya bisa 50 cc. Tapi kalau dia kemudian terisi makanan mengembang bisa penuh sampai dengan 1 liter. Nah, ini fungsinya ruge-ruge ini mengembang. Isinya adalah sel-sel juga. Nah, kalau udah sampai sini namanya bukan bolus lagi karena dia bercampur dengan asam lambung dan enzim-enzim pepsinogen dan pepsinogen dan lain-lain, maka dinamakan kimi ya, kimi itu. Nah, lambung juga menghasilkan gerakan juga. Gerakannya apa? Gerakannya itu dia begini, dia mixing. Dia untuk secara mekanikal dia mixing, menyampurkan dari gerakan itu, diaduk-aduk ke atas ke bawah, di kiri kanan, mencampurkan makanan, namun kemudian secara chemical juga dia secara kimia menghancurkan mekanisme makanannya dengan jus lambung. Jus lambung itu apa saja? Seperti HCl, asam lambung, pepsin, lendir, dan faktor-faktor intrinsik, vitamin E dan lain-lain. Nah, gerakannya mendorong pelan-pelan ke arah duodenum. Duodenum ini ada katupnya. Nanti, jadi tidak segerujuk semua makanan, dia perlu tahap proses, perlu waktu kira-kira 3-4 jam untuk lambung ini mengosongkan. Ya. Apa yang dicerna di lambung? Yang dicerna adalah karbohidrat dan protein. Tapi yang di sana dia tidak diserap. Yang diserap adalah obat-obatan seperti aspirin dan alkohol. Ya. Masuk ke duodenum, di sana yang berperan adalah pankreas dan hati. Ya. Fungsinya apa? Mencernakan makanan dan melakukan proses penyerapan. Dari sana kemudian makanan masuk ke sini dari lambung ya, keluar merangsang getah-getah pankreas, jus pankreas dan empedu. Empedu kalau lemak masuk ke sini maka hati menghasilkan empedu, disimpan di kantong empedu, akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Di saluran pencernaan maka dia akan mengemosi lemak-lemak. Kemudian kalau dari pankreas ada keluar tripsin, kamotripsin, karboksilepidase, amilase. Ini kalau yang 3 ini adalah untuk protein, amilase untuk karbohidrat, lipase untuk lemak. Nah, dia mengeluarkan bikarbonat. Bikarbonat ini adalah senyawa, suatu zat yang menetralisir asam lambung yang tadinya asam, jadi dia tidak asam lagi ya. Empedu mengeluarkan empedu di sini mengeluarkan garam empedu. Nah, empedu itu seperti kalau ibu tangannya penuh dengan minyak, itu ibaratnya sabun. Sabun itu mengemosi supaya minyak-minyak yang ngumpul di dalam tangan kita itu pecah ya, bisa dibersihkan. Nah, fungsinya garam empedu itu adalah mengemosikan lemak-lemak yang berupa kimi tadi ya, berupa butiran-butiran besar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil ya. Kemudian masuk ke bawah ke usus halus. Usus halus kita itu panjang sekali Bu ya. Kalau diukur mungkin di atas 10 meter. Cuman luas permukaannya lebih panjang lagi gitu. Kalau kita belah-belah begini. Nah, ini adalah contoh usus ya. Nah, di bagian yang kecil ini kalau kita lihat di bawah mikroskop akan seperti ini. Seperti ada jonjot atau babatnya. Jonjot babat ini kalau dilihat lagi yang berdiri-berdiri gini, kalau di bawah mikroskop dia akan bentuknya seperti ini. Ada mukosa, submukosa, ada jaringan submukosa, dan di sini di bawahnya adalah otot. Ini isinya pembuluh darah dan lain-lain. Nah, kalau kita ambil lagi di bawah mikroskop yang bagian kecil ini, isinya adalah sel dengan vili-vili juga, ada rambutnya. Nah, semua punya fungsinya apa? Ini mengeluarkan enzim-enzim. Gerakan usus halus itu seperti ini, peristaltiknya juga sama ya. Dia perlu waktu untuk mencampurkan dan melumatkan makanan dengan gerakan seperti ini, yang tadinya misalkan terpisah-pisah menjadi bercampur menjadi satu. Gerakan usus ada kira-kira 9-12 kali per menit ya, butuh 3-5 jam supaya mengosongkan makanan. Enzim-enzim yang keluar adalah enzim-enzim enterokinase, disakaridase, amilopeptidase. Ini untuk karbohidrat dan untuk protein.
Kemudian yang berikutnya adalah usus besar. Usus besar itu adalah ini kan tadi usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Nah, dari usus halus ke usus besar ini ada katupnya, Bu. Jadi sama seperti dari lambung ke usus halus ya, ada tadi ada sphincternya, ada ototnya. Kalau di sini ada katupnya. Jadi dia membuka menutup, ada yang mengaturnya. Kemudian ini usus besar, ini usus buntu ya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya seperti kayak roti sobek ya, ada haustra namanya, satu bundelan ini namanya haustra. Jadi gerakan usus halus itu ada per haustra dan ada per bagian massa. Jadi ini ada usus besar ascending yang naik ke atas, yang transversal yang mendatar, kemudian yang descending yang ke bawah, kemudian ada yang sigmoid yang seperti huruf S, kemudian ini ada rectum dan anus nih. Nah, kalau gerakan ini gerakannya lebih jarang lagi nih. Gerakan ini adalah 1 kali dalam 30 menit. Ya, gerakan dibanding usus halus. Nah, kalau gerakan satu bagian besar ini adalah 3-4 kali per hari. Ini yang mendorong massa kotoran ampas-ampas makanan itu kemudian terdorong ke sini. Kalau sudah sampai ke rektum ya, maka rektum akan memberikan sinyal ke otak kita ini melalui saraf-saraf aferentnya, tapi dia involunter, dia nggak bisa ditahan. Dia akan kirim sinyal penuh aja mau gitu. Nah, kalau dia penuh, dia mau dia akan kontraksi. Tapi ini sifatnya involunter, artinya dia bisa sewaktu-waktu terjadi. Namun semakin besar orang, semakin dewasa, maka saraf-saraf volunternya, saraf-saraf yang penuh kesadaran yang dari korteks ini, dari otak yang dari depan ini, yang mengontrol dengan sadar bisa melatih otot-otot sphincter ani yang di luar. Jadi kalau kita mau udah penuh, rasanya mau tapi tempat yang nggak tepat, kita kan bisa ngontrol, tahan dulu nih, tahan ini ya. Ini yang ditahan tuh melatih otot ini ya gitu. Kalau pada bayi belum bisa melatih ini, jadi keluar saja dia. Kalau anak-anak selain otot ini yang dilatih, mereka kadang-kadang membantu menahan dengan cara menyilangkan kaki gitu. Nah, ini sama ya. Nah, di usus besar ini yang disekresi adalah lendir atau musin dari sel-sel goblet yang di digesti tidak ada. Yang penyerapan yang terjadi di sini adalah penyerapan air dan garam. Jadi dia bisa makin kering. Fungsinya adalah defekasi. Nah, ini kalau misalkan ada gangguan saraf, dia tidak punya saraf aganglionik, ini pada penyakit Hirschsprung, ini yang kenapa terjadi megakolon ya, ususnya besar di sini, tidak bisa jadi penuh, tapi dia nggak bisa mengirim sinyal ke atas untuk mules, jadi nya numpuk di sini, sehingga nggak bisa Ini yang aganglionik, ini nggak punya saraf. Jadi saraf-saraf ini penting. Nah, usus besar itu terkait dengan bakteri bayi. Kenapa? Karena memang di sana itu pergerakannya cukup lambat. Tadi kan hanya satu haustra itu per 30 menit, terus 3 kali 4 gerakan besar dalam sehari. Bakterinya sangat banyak ya, jumlahnya bisa triliunan, dengan jumlah spesies 500 sampai dengan 1000 spesies ya di usus besar itu. Miliaran sampai triliunan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri-bakteri yang jelek ya. Kemudian menghancurkan makanan berserat. Nah, cuman efek dari makanan berserat ini adalah dia menghasilkan banyak gas ya. Jadi ibu makan banyak berserat seperti sama seperti umbi-umbian juga kan banyak mengandung serat. Nanti gasnya banyak. Jadi mohon maaf buang gasnya juga banyak. Kemudian ini merangsang pergerakan usus, menjaga selaput usus juga ya. Kemudian mensintesis vitamin K dari sayur-sayuran tadi ya. Vitamin K itu bagus untuk pembekuan darah. Nah, kontrol sekresi digestinya dari mana saja dari tubuh kita, dari tiga fase ya, fase sefalik, fase gastrik, dan fase intestinal. Fase sefalik itu kayak gimana? Misalkan kita kirimin video gambar makanan enak-enak jadi kabita gitu ya, kepengen ngacai, jadi ngiler lah ini gitu istilahnya ya. Kalau udah ngiler begitu maka itu yang berperan adalah otak kita tuh menganggap makanan sudah masuk pencernaan, membayangkan, melihat, mencium, nyicip-nyicip, mengunyah, menelan, nah itu keluar semua tuh jus-jusnya, terus refleks vagusnya juga terangsang sehingga gerakan motor usus bergerak timbul. Itu kenapa kalau kita lihat gambar-gambar enak tiba-tiba kerucuk perutnya kayak kelaparan gitu. Itu fase sefalik. Kemudian fase lambung, fase gastrik, pada saat makanan sudah masuk ke lambung, merenggangkan lambung, protein tinggi, maka dia menstimulasi jus-jus lambung tadi, asam lambung dan enzim-enzim ya. Nah, ini pada saat fase gastrik lambung ini, tadi kan kita ngomongin ada katup di usus besar, katup dari usus halus ke usus besar, katup periosikal. Nah, itu membuka katup. Makanya biasanya nggak lama setelah kita makan, kalau kita udah penuh makanannya ya, lambungnya udah penuh, maka kok ada anak-anak yang, aduh mah, habis makan pengen gitu. Jadi ada anak yang istilahnya bocor, habis makan ini karena
rangsangan daripada lambung tersebut, dia merangsang stimulasi membuka katup ileosekal. Kemudian gerakan itu juga akan merangsang pergerakan besar tadi, usus besar, jadi dia berpindah itu ya. Itu yang merangsang anak-anak kadang-kadang jadinya mau buang air besar. Jadi itu fasenya fase begitu, jadi nggak salah ya. Dan ada fase intestinal atau usus halus, jadi dari pengosongan lambung ke usus. Ini difungsinya untuk menyerap ya. Nah, kita balik ke sini, mengapa kesehatan pencernaan itu penting ya? Karena kita tahu bahwa 80% kekebalan tubuh itu ada di saluran cerna, ada ada galt, ada limfosit T, kemudian ada IgA yang bisa diproduksi dari stimulasi sel-sel imun yang ada di saluran pencernaan. Dan itu ternyata dalam risetnya mempengaruhi kualitas tidur, mood, dan perilaku anak ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan saluran yang sehat gitu kan, kita bisa makan ya, soal makan kita sehat, maka makanan kita makan juga akan dicerna dengan efektif dan diserap dengan baik, sehingga si anak tidak menderita gangguan atau gangguan tubuh yang lainnya, dan si anak juga tidak mudah sakit, dan kualitas hidup anaknya juga kalau tidak mudah sakit maka baik ya, tumbuh kembangnya baik, anak-anak tidak mudah sakit perut, tidak mudah kembung, tidak mudah mules, jadi tidak terganggu belajarnya karena sakit perut ya, atau tidak terganggu pekerjaan tugas-tugasnya kalau pada remaja ya. Lalu bagaimana cara membuat saluran cerna itu sehat di usus kita ya? Kita punya bakteri-bakteri yang jumlahnya triliunan tadi yang sudah saya sebutkan dengan nama mikrobiota ya. Nah, komposisi ini harus seimbang, yang dinamakan namanya eubiosis yang stabil, yaitu bagaimana yang seimbang itu kalau jumlah perbandingan mikrobiota yang baik sekitar 80% dibandingkan dengan yang jahat. Apabila ada pergeseran daripada ini, maka dinamakan sebagai disbiosis. Nah, kalau ada disbiosis seperti ini, baik itu dari makanan atau karena penggunaan antibiotik sehingga mikrobiota baiknya pada mati, pergeseran ini biasanya terjadi gangguan pada saluran cernanya. Nah, ini adalah fase perkembangan saluran cerna pada anak ya. Dan minggu pertama ya, pada 1-2 minggu setelah lahir ya, sudah bisa benar. Walaupun sebetulnya untuk stimulasi fase pencernaan ini sebenarnya dari semenjak kehamilan ada risetnya, apa yang dimakan oleh orang tua, oleh ibu akan mempengaruhi flora ususnya juga ya. Fase kedua adalah fase mulai pemberian ASI untuk proses perkembangannya, dan fase ketiga fase untuk pengenalan makanan lunak, ini fase MPASI ya, setelah ASI eksklusif. Kemudian fase keempat adalah masuk ke fase peralihan makanan dewasa. Makanan dewasa ini adalah biasa di atas umur 12 bulan. Kemudian masuk ke saluran cerna dewasa ya. Fase-fase apabila ada gangguan pada fase-fase tersebut, biasanya bisa timbul tuh gangguan-gangguan saluran cerna atau bisa terjadi alergi. Nah, perkembangan selanjutnya pada fase pertama dan kedua itu sangat berpengaruh pada pencernaan, sehingga kita mempromosikan air susu ibu ya, tidak cepat-cepat memberikan susu formula, karena sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu ya iklan-iklan yang sangat menggoda ya, susu formula berhadiah botol atau berhadiah mainan atau susu formula dengan mengandung zat-zat yang memperpintar anak. Sebetulnya susu ASI adalah yang paling baik lah ya, mengandung DHA dan lain-lain. Kita mengira bahwa ASI jadinya tidak sebagus iklan, padahal tidak ya. Masalahnya apabila ada proses yang terganggu untuk pemberian ASI-nya, kita lihat dulu apakah kurang efektif atau ada masalah pada ibunya. Ya. Itu pun harus melalui tahap konseling. Di Sari ASI kita punya konselor laktasi. Saya sendiri juga konselor laktasi, pernah belajar 40 jam sesuai dengan kurikulum WHO, cuman saya tidak lanjutkan dalam prakteknya karena yang penting saya udah tahu ilmunya saja. Nah, agak risih buat saya sama buat ibu-ibunya juga kalau saya jadi konselor laktasi ngajarin menyusui. ASI penting karena ASI mengandung laktoferin ya. Laktoferin adalah protein dan oligosakarida nih. Oligosakarida ini adalah zat-zat gula dengan molekul yang lebih pendek, dia 4-8 molekul, sehingga mudah sekali dicerna, mudah sekali dihancurkan, dan mudah sekali dicerna dan diserap menjadi glukosa ya. Laktosanya jadi glukosa dan ya, ini masuk ke dalam sel dan masuk lebih cepat ya. Dan ASI juga mengandung antibodi serta enzim-enzim ya. Enzim-enzim dan antibodi serta adanya antibodi ini mencegah terjadi kolonisasi atau bertambah banyaknya bakteri-bakteri yang jahat gitu.
Nah, untuk bayi-bayi yang imatur, maka efek positifnya adalah ini sangat membantu ya, dari antibodi dan enzim-enzim ini menimbulkan efek positif terhadap saluran cerna bayi prematur yang tadinya kurang baik, sehingga dirangsang perkembangan dan pertumbuhannya menjadi lebih baik dengan pemberian ASI. Nah, mikrobiota usus ini sebenarnya sudah ada dari dipengaruhi sejak dari masa kehamilan. Jadi ibu sendiri pada masa hamil dia harus makan makanan yang baik, yang mengandung prebiotik dan probiotik atau mikroba usus yang baik, sehingga dalam teorinya dan apa yang dimakan dikonsumsi oleh ibu akan masuk ke dalam peredaran darah dan nanti akan dimasukkan melalui sawar plasenta, melewati sawar plasenta ternyata ke pengaruh ke amnion ya, ke amnion juga dan ke mana ke sehingga mikroba ini bisa masuk dan berada pada usus bayi. Begitu pula setelah dia dilahirkan ya, setelah dilahirkan apa yang ibu makan itu berpengaruh dalam jumlah yang memang cukup tidak banyak, tapi dia masuk dalam ASI, dalam anaknya. Pun sebaliknya kalau dia susu formula, maka antigen itu akan masuk ke bayi juga memberikan stimulasi yang sama. Ya. Pada 1000 hari pertama untuk anak itu juga mempengaruhi komposisi mikrobiota sendiri, jadi macam-macam tuh. Misalkan waktu lahirnya apakah melalui proses persalinan normal per vaginam, di mana dia mengenal bakteri-bakteri vagina ibunya ya. Itu juga mempengaruhi flora usus dibandingkan dengan bayi-bayi yang dilahirkan dengan seksosesaria, di mana dalam sebuah risetnya disatakan dengan seksosesaria itu bakteri-bakteri patogen yang ada kalau vaginal itu yang bakteri komensal seperti lactobacillus dan lain-lain. Dalam 1 tahun kehidupannya juga apakah konsumsi yang diberikan adalah ASI atau dia diberikan susu formula, kemudian pengenalan makanan sampai ASI-nya bagaimana ya. Jadi pengaruh sekali itu pemberian susu ibu ya, kemudian faktor genetik juga, tapi yang paling penting adalah faktor lingkungan. Jadi genetik itu berperan sekitar 20% lah. Ya, lingkungan itu berperan sangat besar ya untuk mikrobiota. Jadi anak mengambil mainan di lantai ubin masuk ke tangan itu adalah sebenarnya proses pembelajaran pengenalan mikrobiota di sekitarnya. Kemudian pemberian antibiotik yang serampangan ya Bu ya. Ini kalau sakit ini kasih ini aja amoxicillin, beli aja di apotek. Nah, itu nggak boleh sembarangan seperti itu karena dia akan mensterilkan bakteri-bakteri baik di usus. Jadi tadi terjadi disbiosis tadi, gangguan keseimbangan bakteri-bakteri yang di usus tadi ya. Gitu. Nah, udah 1-3 tahun ini udah pola makan dewasa ya. Jadi tentunya 4 sehat 5 sempurna lah ya yang diberikan. Itu juga mempengaruhi apa yang dikasih makan. Jangan kebanyakan susu terus nanti mengganggu proses pencernaannya. Nah, apa perannya mikrobiota itu kan sangat penting di usus ya, karena mempengaruhi perkembangan saluran cerna. Bila diabsorpsi sempurna, maka perkembangan dan pertumbuhan otak juga anak akan optimal. Tentunya itu juga akan memberikan stimulasi sistem kekebalan tubuh yang baik buat anak. Kalau dia jumlahnya cukup, maka dia akan merangsang proses digesti, akan menstimulasi vitamin K dan vitamin B dari makanan, yang memberikan energi juga, memberikan daya tahan tubuh, ya, memberikan sinyal-sinyal untuk perkembangan. Nah, kemudian kita mengenal teori mikrobiom dengan GBA, gut brain axis ini, ternyata mereka usus dan otak itu saling berkomunikasi, mereka mempunyai akses komunikasi, sehingga ini yang dikatakan mempengaruhi perkembangan. Dikatakan ada sebuah riset yang menarik dari luar itu ya, tapi ini risetnya masih pada usus. Jadi pada usus bayi usus mencit yang steril dibandingkan dengan usus yang mengandung bakteri itu, usus yang steril itu ternyata tikusnya lebih terlihat ansietas atau gelisah gitu. Nah, itu yang dikatakan adanya gut brain axis tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh bakteri baik, bakteri buruk. Bakteri baik itu adalah yang mempunyai efek menimbulkan gangguan saluran cerna seperti Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli yang non-patogen tapi ya, jangan bukan yang invasif. Bakteri jahatnya contohnya adalah bakteri Enterococcus, Clostridium, Campylobacter, dan lain-lain ya. Kemudian ini bila ada keseimbangan gangguan mikrobiota tadi dari riset-riset yang dilakukan dan laporan-laporan apa saja yang didapatkan. Jadi bisa ada gangguan asma, infeksi, kalau diberikan susu formula terjadi obesitas, ada kolik infantil ya. Jadi
misalkan ibu pernah mendengar anaknya nangis terus ya, sampai nangis 3 jam di bawah 6 bulan misalkan anaknya, ibu nangis sampai 3 jam, 3 kali seminggu, nah itu dikatakan kolik infantile. Itu mungkin ada gangguan keseimbangan atau disbiosis daripada bakteri-bakteri saluran cerna. Itu dikatakan gangguan fungsional. Jadi emang jarang pada anak gangguan organ atau kerusakan organ, lebih pada fungsi-fungsinya. Misalkan sembelit dan lain-lain ya. Nah, cara meningkatkannya gimana? Ya diberikan makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik. Contohnya kalau di luar negeri ada yogurt, ada keju, di Indonesia ada tahu, tempe. Berikan makanan yang mengandung serat. Serat ini adalah makanan untuk bakteri baik juga. Biarkan anak bermain di luar ya, bermain dengan binatang, kucing, piaraan dan lain-lain. Asal jangan lupa cuci tangan. Kemudian ini hindari memberikan makanan-makanan kaleng atau junk food karena ini berpotensi untuk bakteri-bakteri patogen masuk. Hindari pemberian antibiotik secara serampangan membuat steril. Nah, yang berikutnya adalah pola BAB pada anak ya. BAB yang normal pada anak itu biasanya pada satu kehidupan atau pada satu minggu awal kehidupan bilang 4 kali sehari dengan konsistensinya lebih lembek dan cair, dan dia ada seperti biji-biji itu ya, kecil-kecil ya. Biji-biji itu karena bayi belum bisa mencerna laktosa yang ada dalam ASI karena enzimnya belum baik. Yang lainnya adalah setelah 3 bulan pertama kehidupan akan berkurang 2 sampai dengan 3 kali. Baru setelah lebih dari 2 tahun dia akan lebih kurang dan lebih padat, bisa dua hari sekali, tapi tidak boleh keras dan boleh lebih dari 2 kali sehari, tapi tidak boleh lembek ya. Memang yang spesial adalah anak-anak dengan ASI eksklusif 6 bulan, biasanya BAB-nya lebih sering ya dari BAB dari anak-anak yang mendapatkan susu formula. Tapi itu bukan diare ya, jadi kita harus hati-hati menentukan diare. Apa patokannya pada anak yang ASI eksklusif itu? Selama dia BAB-nya tidak cair, kemudian berat badannya naik, harus dipantau, maka dia bukan diare. Dan ada contoh pola pola buang air besar pada bayi-bayi 15 hari pertama. Kita lihat dengan ASI eksklusif yang warnanya hitam, lebih sering sampai 6 kali. Kalau yang susu formula memang lebih sedikit ya. Usia 1 bulan ya 4 kali, usia 2 bulan 3 kali statistiknya. Tapi kalau yang dengan susu formula dia 1 sampai 2 kali. Jadi memang dari awal-awal dia akan lebih sering ya. Tapi bukan diare. Ada contoh-contoh tinja. Tentunya yang keras itu adalah yang seperti kotoran kambing dan padat seperti sosis begini ya. Kemudian dia seperti sosis cuma udah pecah-pecah. Nah, yang bagus itu adalah yang sosis lembek atau dia lembut tapi dia tidak mushy, tidak kayak berlumpur. Ya, yang kalau cair berlumpur dan berair ini yang nggak boleh. Ini yang contoh-contoh yang mesti diusulkan. Yang tidak normal juga adalah BAB yang nya warnanya pucat ya. Kalau warnanya pucat seperti ini, ibu harus segera dibawa ke dokter. Takutnya adalah ini ada gangguan pada empedu, karena yang mewarnai kuning pada itu adalah empedu ya. Nah, yang selain daripada itu adalah ada yang namanya sembelit. Sembelit ini adalah gangguan atau kesulitan kelambatan ya. Jadi temuan-temuannya kadang-kadang orang tua kurang menyadari ya kalau kita harus lihat anaknya tuh kayaknya mulus tapi nggak terus pas diraba perutnya tuh ada benjolan gitu kayak sosis. Nah itu ada tinja keras di situ. Berarti dilihat anaknya buang air besar berapa kali sehari, apakah pernah dia buang air besarnya berdarah, dan kalau sekali buang air besar sekali menyumbat kakusnya. Nah itu mungkin dinamakan dengan konstipasi. BAB-nya kurang dari 3 kali seminggu, tinyanya keras dan menyumbat kloset. Nah ini bisa seperti lingkaran setan karena defekasi yang sangat nyeri ini akan membuat perilaku retensi volunter yang tadi saya bilang. Kalau di usus besar itu kan ada saraf involunter dan ada volunter. Dia nahan disilangin supaya nggak Kenapa? Kalau dia dia luka, lecet, sakit. Nah itu. Nah makin lama kotoran di usus besar makin terserap airnya, jadi makin keras dan makin nyeri lagi ya. Nah kalau udah seperti ini harus dievakuasi kotorannya dan distabilisasi ya, dijaga. Mencegahnya bagaimana? Makanan tinggi serat ya, sayur-sayuran, buah-buahan, cukup minum, dan hindari terlalu banyak minum susu formula karena susu formula tinggi kasein ya, sehingga bisa membuat BAB-nya keras. Berapa banyak sih? Biasanya 200 cc 2 kali sehari cukup. Terus berikan anak-anak toilet training biasanya di atas 2 tahun, sudah mulai mengerti, sudah di atas setahun sudah bisa duduk, sudah bisa toilet training. Nah, setiap 30 menit sesudah makan diajarkan untuk ke kamar mandi ya, duduk dengan kaki diangkat sedikit. Kenapa kaki diangkat sedikit, dikasih diinklik supaya membuka otot puborektal ini. Ya, ini ada otot puborektal, kalau dia lurus begini dia akan ngunci, jadi dibuka sedikit biar lebih loose. Kemudian berikan reward, jangan dikasih punishment Bu, karena mereka belum ngerti, jangan dihukum, kasih reward ya.
Jadi kesimpulannya apa untuk hari ini? Kita sudah mengenal lebih jauh mengenai saluran pencernaan dan proses yang terjadi di saluran cerna berdasarkan lokasi-lokasinya. Komposisi makanan-makanan tuh yang harus seimbang ya, apa saja ya, dan pola hidup sehat, ya, air putih, cukup makanan yang seimbang, berikan ASI eksklusif pada bayinya, dan orang tua juga harus memilih makanan ya kalau sedang hamil ya. Pemberian ASI harus cukup, hindari makanan-makanan junk food dan lain-lain ya. Yang kira-kira akan terkontaminasi bakteri-bakteri patogen. Jangan memberikan antibiotik sembarangan kepada anak karena itu berpotensi untuk mensterilkan saluran pencernaan anak ya. Yang paling penting adalah kita memantau pertumbuhan perkembangan anak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ferdi, maaf sebelumnya mau tanya dulu untuk baterainya gimana dok? Masih aman atau? 17% Batari. 17%. 17% nih aduh. Oke. Karena kan tadi seharusnya kita sesi tanya jawabnya digabung dengan dari Kalbe Pharma, tapi mungkin karena baterai Dr. Fedri juga sudah tidak terlalu banyak ya dok ya. Jadi kita akan langsung ke sesi tanya jawab untuk Dr. Ferdi dulu aja. Saya akan membacakan pertanyaan yang kemarin sudah masuk nih dok. Oh, udah pertanyaan masuk, kemarin udah ada masuk, nanti akan kita kombinasikan dengan pertanyaan yang masuk hari ini. Nah, pertanyaan pertama nih dok, untuk Dr. Ferdi, dari Ibu Miftah Salsabila. Apakah wajar apabila anak tidak BAB secara teratur, tapi tidak ada keluhan dari anaknya dok? Ada fase yang dinamakan dia proses stasis yang lebih lama dibanding bayi-bayi normal. Tapi selama anaknya tidak ada keluhan yang tadi dia mungkin anak ngeden, kan kita kalau orang tua bisa membedakan ya mana mengeden anak yang mulus, mana mengeden anak yang nangis gitu ya. Tadi kalau anaknya itu sampai dengan keringat dingin gitu, mukanya merah, itu pasti ada sakit itu, ada keluhan. Jadi ada proses, ada anak yang stasisnya memang lebih lama ya, tapi selama tumbuh kembangnya bagus, dia berat badannya naik, kemudian tidak ada anak tidak terlihat sakit, itu bisa masih normal ya. Namun kalau sudah ada nangisnya kuat, nangisnya keras, perutnya kembung membuncit, ada muntah, apalagi muntahnya sampai berwarna kekuningan gitu. Kemudian pas BAB-nya keras sekali, nah itu berarti ada masalah fungsional. Memang itu harus diperiksa. Dibawalah ke dokter, nanti kita akan lakukan USG. Tapi ini untuk bayi ASI eksklusif ya, Batari ya? Ini nggak disebutkan sih dok untuk bayi anaknya umur berapa? Kalau bayi ASI eksklusif itu memang beragam tuh. Ada yang tadi kan dalam risetnya memang dia BAB-nya lebih banyak ya. Tapi ada juga saya punya 1-2 pasien yang BAB-nya 5-6 kali sehari tapi tanpa keluhan. Jadi itu yang dinamakan pola pasasenya dia lebih lama. Tapi dia berat badannya naiknya bagus. Kalau nggak ada keluhan kita bisa observasi aja dulu. Kalau memang berlanjut ya dengan peruhat terus kelihatan anaknya kayaknya rewel gitu. Nah kalau kayak gitu, kayak saya biasanya saya USG tuh. Saya USG gitu ya. Sambil kita lihat biasanya kalau kayak begitu ada alergi nggak pada ibunya gitu. Maksudnya kalau ada alergi kan ibunya mesti dieliminasi dulu tuh. Misalkan ibunya jangan makan dairy product, jangan minum susu, jangan makan keju gitu. Nah itu yang kadang-kadang begitu. Atau ternyata anaknya dapat susu formula. Nah itu juga bisa jadi seperti itu karena susu formula. Oh ini bayinya meminum ASI ya. Bayinya minum ASI, insya Allah nggak. Tapi ibu harus perhatikan apakah ibu ada alergi nggak, ibu minum susu formula atau enggak. Kita biasanya stop dulu ibunya untuk mengkonsumsi susu formula dan produk turunannya gitu, dan kita observasi kita. Tapi sudah MPASI ini kita sangat komunikatif sekali ya. Tapi sudah MPASI ya ibu ya, pelan-pelan aja ya. Nah, kalau memang MPASI tadi kan sudah disampaikan dalam slide saya sebelumnya, bahwa kalau anak MPASI berarti sudah di atas 6 bulan ya, defekasinya harusnya sekitar 1-2 kali dalam sehari gitu. Ya kalau dilihat konsumsi bahan dasarnya itu, bahan dasar MPASI-nya kalau mengandung susu enggak, kalau mengandung susu jangan. Takutnya ada alerginya ya. Oke, berarti mungkin ada baiknya dibawakan ke dokter saja ya dok ya? Oh iya, semua keluhan harus kita konfirmasi dan kita cari penyebabnya ya. Karena kalau tidak, kita takut berasumsi gitu. Ya, oke. Kita akan loncat dulu ke pertanyaan yang masuk hari ini dari Bapak atau Ibu Andi Karmila. Bagaimana cara merutinkan jadwal BAB pada anak nih dok? Bagaimana cara merutinkan?
Betul, merutinkan jadwal BAB pada anak. Tadi latihan pola defekasi, toilet training. Jadi kalau anak sudah bisa toilet training, kalau dia memang ternyata susah buang air besar, kan tadi sudah disampaikan dalam teorinya bahwa dalam teori fase lambung itu setelah makanan penuh masuk ke lambung ada fase di mana dia pergerakan otot daripada usus besar. Ada dua gerakan Haustra dan gerakan massa ya. Nah, kita latih itu biasanya setelah dia terenggang penuh, dia akan bergerak. Makanya setelah 30 menit setelah makan, kita ajarin anaknya yuk toilet training, duduk di toilet walaupun dia belum gitu. Setengah jam tuh toilet, nanti kakinya yang tadi dikasih diingklik ya. Kalau kan sekarang kan modelnya nggak ada yang zaman dulu kayak WC jongkok ya. Iya, Saya juga kalau jongkok sekarang udah nggak kuat perut saya kelipet. Kalau anak-anak, sebisa mungkin kalau memang nggak bisa itu dikasih diingklik kakinya, jadi supaya membuka otot puborektal tadi ya. Jadi toilet training gitu. Sama pola makannya tadi ya, berserat, jangan banyak susu, mengandung buah-buahan ya, gitu. Oke, harus dicatat tuh ya. Selanjutnya. Kalau nggak kecatat ya ada konsultasi. Nah, benar sekali dok. Selanjutnya pertanyaan yang sudah masuk kemarin dari Ibu Agil Kitanti. Apakah pola BAB dan saluran cerna anak sangat berpengaruh pada berat badan anak, dok? Apakah pola BAB dan saluran cerna anak sangat berpengaruh pada berat badan? Ya, luarannya tentunya berat badan. Kan kita berharap bahwa apa yang dimakan itu kemudian akan diserap ya. Kan tadi kan kita ngomong proses pencernaan dari mulai mulut sampai dengan usus. Tentunya keberhasilan proses pencernaan adalah tersimpannya semua zat-zat nutrisi itu ya. Kalau lemak menjadi otot, semua karbohidrat, protein, lemak itu menjadi massa, otot dan lain-lain. Itu kan luarannya adalah berat badan. Jadi kalau ternyata makan banyak kemudian berat badan luarannya nggak ada, ya harus dievaluasi. Yang dievaluasi itu bukan berarti satu hal banyak. Kalau ke dokter berarti mengevaluasi apakah pola makannya adekuat. Jadi masuknya adekuat apa enggak, sesuai dengan kebutuhannya enggak. Ternyata anak saya makan kodok, makan nasi, makan rendang, tapi makannya cuma 2 suap gitu. Yang lainnya jajannya kerupuk dan permen-permen, yang nggak akan terpenuhi kalorinya gitu. Pertama dievaluasi dulu masuknya bener apa enggak. Kalau sudah sesuai dengan kalorinya, gimana digestinya, ternyata anak muntah, ternyata anak kembung, ternyata sembelit dan lain-lain. Masuk banyak, keluar banyak gitu. Berarti kan ada maldigesti. Yang ketiga ada proses infeksi enggak. Kalau infeksi kan katabolismenya tinggi, jadi apa yang dimakan proses energinya akan terbuang oleh penyakit. Jadi proses-proses itu tentu akan memerlukan evaluasi dan serangkaian pemeriksaan. Jadi kalau luarannya adalah berat yang nggak naik, maka dievaluasi ya. Ada beberapa ternyata ada gangguan pertumbuhan juga bisa diketahui. Kalau ternyata masuknya udah bagus, prosesnya udah bagus, tidak ada infeksi, kok anak nggak tumbuh kembang, nah itu kita harus cek juga hormonnya gitu. Jadi kayak mudah-mudah gampang gitu ya. Benar dok. Kemudian ini gampang-gampang mudah. Gampang-gampang sulit kok mudah-mudah gampang sih. Gampang-gampang susah. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dok yang baru masuk dari Ibu Baiduri Vidianingrum. Anak saya tidak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir, kemudian pemberian serat dari sayur dan buah sudah sangat cukup, tapi kenapa BAB-nya masih sangat keras dan tidak teratur dok? Ya itu ya. Kan memang dari awal itu ya tentu ibu tidak ingin ya anaknya tidak mendapat ASI eksklusif. Semua ibu saya yakin ingin mendapat ASI eksklusif, ya ibu nggak usah berkecil hati lah ya. Cuma memang keuntungan dari ASI eksklusif adalah sejak awal kesehatan saluran cernanya lebih baik ya. Beberapa riset juga mengatakan demikian. Nah mungkin ibu bisa, pertama yang kita analisis adalah fungsional, ada masalah nggak di pencernaannya. Selain pola makan tadi udah sehat ya, berarti diberikan susu formula kan, gitu ya. Nah susu formulanya dilihat dia ada riwayat alergi nggak. Kalau dia sembelit paling sering itu adalah alergi susu sapi. Nah ibu bisa berikan susu dengan yang hipoalergenik ya. Kalau ternyata dengan formula hipoalergenik juga masih terjadi gangguan pada pencernaan ya, karena proteinnya tinggi atau laktosanya juga tinggi, maka dia akan bisa switch ke yang ekstensif hidrolisat. Nah, seperti itu. Kita juga analisis fesesnya, apakah memang proses pencernaannya baik. Ternyata pas dianalisis, ada karbohidrat, ada serat-serat sayuran di situ yang tidak terdigesti, berarti memang ada mikrobiotanya terganggu dan lain-lain. Mungkin bisa ditambahkan suplementasi probiotik, kan biasanya dokter-dokter tuh memberikan suplementasi probiotik. Cuman biasanya yang paling sering itu adalah alergi susu sapi tuh Mbak Tari.
Oke. Gitu, alergi susu sapi. Jadi biasanya kalau kami rubah dulu susunya dengan susu yang hipoalergenik gitu. Oke, berarti untuk ibu tadi siapa namanya, Ibu Baiduri, ada baiknya juga memang dikonsultasikan dulu ke dokter nih, karena Oh iya, itu merasa mah pasti ya. sayur dan buahnya sudah cukup, tapi ternyata BAB anaknya masih sangat keras. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dari Ibu Susi Saadah, apakah Ya, Bu Susi. prebiotik dan probiotik dapat digunakan setiap saat pada anak yang sehat dan tidak mengalami masalah pencernaan, Dok? Bisa. Jadi kalau probiotik itu mikrobiota yang bagus ya, mikrobakteri yang bagus ya. Kalau prebiotik itu makanannya probiotik ya, serat-serat panjang tadi yang saya bilang, sayur mayur, bawang-bawang, bawang bombay apa segala macam itu bagus ya dia makan. Cuma ada suplemen-suplemen sekarang, mungkin nanti sesi berikutnya ya, ada yang memberikan ada suplemen mengandung keduanya, namanya simbiotik. Ya, jadi ada prebiotik, ada probiotik, jadi nggak usah nyari-nyari. Cuma sebetulnya kita alamiah aja makan. Tadi kalau probiotiknya dari mana, Dok? Bakteri-bakteri bagus yang tadi kan saya bilang bisa dari yang fermentasi ya, bisa dari tahu, tempe. Kalau di Korea mungkin makan kimchi kali ya. Saya juga suka beli kimchi. Ada juga beberapa produk komersil yang kecil-kecil botol-botol itu yang isinya lactobacillus yang kayak begitu juga boleh. Kalau kebanyakan gimana? Nggak apa-apa, kebanyakan dia akan dikeluarkan. Jadi bakteri itu jumlahnya tinggi sekali sampai dengan miliaran, 10 pangkat 9 loh. Kalau yang dijual-jual itu. Ya. Tapi di dalam usus kita itu ya 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 14 ya. Berapa tuh? Nolnya ada 13 triliun ya, triliun. Nah, jadi triliun bakteri itu jumlahnya banyak. Jadi kita nggak akan pernah kekurangan dikasih itu juga, nggak akan pernah kelebihan gitu. Jadi kalaupun kelebihan dia akan dibuang melalui fesesnya gitu. Oke, berarti aman untuk dikonsumsi. Saya aja sampai sekarang masih minum merek yang dagang itu ya, yang kecil-kecil sama yang gede-gede itu. Saya sediakan di kulkas untuk anak-anak saya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni Suprihatin. Apakah probiotik ini mempengaruhi nafsu makan pada anak, Dok? Halo Mbak, masuk jadi keputus tetheringnya. Ya. Sorry. Oke, saya ulangi ya, Dok ya. Keputus tetheringnya. Gimana? Pertanyaan dari Ibu Neni Suprihatin, apakah probiotik mempengaruhi nafsu makan pada anak? Probiotik mempengaruhi nafsu makan pada anak. Mungkin secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung mempengaruhi. Jadi kalau dia bisa mencerna dengan baik, maka kan proses digesti dengan baik, dia bisa berkomunikasi dengan otak, dia lapar, dia kosong gitu ya. Fungsi usus juga bisa bergerak dengan baik, mencerna kekosongan lambung juga teratur, 3-4 jam kosong, usus juga 4 jam kosong. Kemudian, nah kalau semuanya itu bagus kan ada yang tadi saya bilang GBA, Great Brain Axis itu ya, probiota Great Brain Axis. Jadi ada dari mikrobiom di usus, kemudian ada dari usus ke brain, ke otak, kita saling berkomunikasi ya. Jadi luar biasanya itu adalah pembuluh darah yang paling banyak ternyata selain di otak adalah di usus. Jadi mereka bisa saling cepat. Kalau itunya bagus, maka nafsu makan akan membaik. Gitu. Kalau anak perutnya terjadi disbiosis, kemudian jadi kembung, sakit perut, mulus kan nggak mau makan. Gitu. Tapi kalau dia bagus, dia sebentar 3-4 jam akan merasa lapar. Gitu. Oke, kemudian menyambung dari jawaban dokter tadi, ada pertanyaan dari Ibu Cecilia. Jika BAB-nya tidak lancar, apakah mengganggu imunitas dan kecerdasan otak anak? Apabila BAB tidak lancar, apakah mengganggu imunitas dan kecerdasan otak anak? Ya, kalau secara langsung mungkin tidak ya. Kalau imunitas kan tadi disampaikan bahwa bergantung daripada stimulasi pada sel-sel imun sistem yang ada dalam saluran usus itu ya, yang mensekresi IgA ya, hemoglobin A untuk daya tahan tubuh dan lain-lain. Ya. Kalau kepintaran tentunya tidak. Kalau kepintaran itu kan memang ada juga faktor genetiknya ya, intelligent quotient itu. Cuma memang pada beberapa riset pada mencit yang sudah saya sampaikan tadi di luar itu, pada anak-anak yang terjadi gangguan mikrobiota di usus itu, ada gangguan pola defekasi. Nah, pada tikus itu terlihat lebih ansietas ya. Kalau ansietas kan anaknya jadi gelisah. Kalau ini pada mencit sih ya, pada manusia mungkin laporannya aja. Jadi dia tikusnya tuh lebih anxiety gitu. Anxiety dan perilakunya jadi tidak bisa diam. Perilakunya kasar gitu. Nah, setelah diberikan probiotik, BAB-nya lancar, tikusnya lebih kalem.
mungkin dengan itu belajarnya lebih bagus ya. Jadi kan anak memang ada yang gifted ya, nggak belajar juga udah pinter gitu. Cuman kan gimana lingkungannya dia diberikan pengetahuan yang cukup nggak untuk menstimulasi kepintarannya dia gitu. Cuman kalau belajar nggak bisa konsentrasi dan lain-lain, ya tentunya tidak optimal. Jadi kepintaran itu bisa dioptimalkan dengan stimulasi-stimulasi. Oke, berarti sebenarnya berpengaruhnya itu secara tidak langsung gitu ya? Tidak langsung, semua sudah tidak langsung. Jadi jangan, udah saya kasih merek minuman ya, yang banyak di supermarket. Kok nggak pintar-pintar gitu, nggak belajar gitu. Jadi nggak juga gitu. Jadi nggak direct gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anggita. Anak saya sebentar lagi akan MPASI. Bayinya diberi ASI dan Sufor, Dok. Apakah nantinya sudah boleh diberikan suplemen prebiotik-probiotik? Kalau MPASI-nya mengandung banyak itu nggak usah dikasih lagi, Bu. Jadi kalau Ibu udah dapat ASI, kan ASI ya? ASI, MPASI. ASI sama Sufor juga? Oh, baru Sufor, mau ya. MPASI? Ya, kalau ASI kan udah pasti ada antibody dari ibunya, ada probiotik dari ibunya. Terus kalau MPASI yang mengandung sayur-sayuran juga udah ada prebiotik. Yang serat-serat juga ada prebiotiknya. Ya, itu sebetulnya kalau diberikan fasilitas sempurna atau gizi seimbang yang mau 4 bintang sekarang gitu segala macam, itu nggak usah dikasih tambahan lagi. Tetapi kalau mau dikasih tambahan ya nggak ada salahnya juga gitu. Beberapa formula malah promosinya itu formula X ditambahkan dengan probiotik. Coba Mbak lihat, makin banyak probiotiknya makin mahal tuh harga susunya. Ada simbiotik segala macam. Nah, sebenarnya kalau dari ASI itu udah perfect banget. Kalau MPASI dengan serat-serat tinggi itu udah ada prebiotiknya dan probiotiknya dari ibu. Jadi apa yang ibu kelola di dapur, kalau higienis segala macam, dari tangan segala macam itu memberikan rangsangan untuk kolonisasi bakteri-bakteri bagus juga gitu. Kalau mau berikan tambahan ya, sorry, di jalan. Iya, nggak masalah, Dok. Anak aspal kita. Oke. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari 38%. Oke, kita lanjut dulu, Dok. Nanti saya bacakan sedikit lagi. Dari Ibu Prita Sukma. Anak saya mengalami hisprung sejak lahir. Sudah penutupan kolostomi. Setelah operasi penutup umur 6 bulan, diresepkan Liprolac untuk 30 hari. Yeah. Apakah sekarang boleh diteruskan? Sekarang sudah umur 7 bulan 7 hari. Terima kasih, Dok. Oke. Ibu, saya turut prihatin atas kelainan yang Ibu Putra Anandanya ya. Jadi hisprung itu memang bawaan yang tadi saya bilang tuh Mbak Tari tuh. Kan tadi saya presentasi itu ada di rektum, ada saraf-sarafnya. Jadi kalau rektum udah penuh, dia akan mengirim sinyal ke otak, dia akan mules tuh ya. Nah, kelainan Ibu ini hisprung ini dia aganglionik ya. Aganglionik saraf. Jadi di situ dia sarafnya nggak ada gitu. Nah, sama dokter bedah biasanya itu dipotong, diambil. Jadi yang usus besar yang mengandung saraf disambungkan ke rektum. Jadi yang tidak mengandung saraf dibuang. Tahapnya biasanya dibikin dulu stoma atau dinding di perut dulu, jadi yang dari perut dulu. Kalau sudah itu tahap keduanya baru disambungkan ususnya ke sana. Nah, biasanya kan kalau kayak gitu biasanya ada gangguan flora tuh Mbak, yang tadi saya bilang pasti ada dysbiosis, ada mikrobiota yang patogen sama yang baiknya. Biasanya ada dysbiosis. Bisa dikasih dulu probiotik begitu supaya dia bagus. Terus kalau sudah bagus bagaimana? Apakah boleh dilanjutkan? Boleh. Tadi saya sampaikan tidak ada overdosisnya kalau probiotik. Jadi kalau dia mencapai keseimbangan 80% 20%, maka dia bagus di pencernaan. Kalau dia kelebihan dia akan dibuang melalui usus. Dan kita jarang ya laporan komplikasi atau efek-efek dari kebanyakan itu. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Baik, oke. Terima kasih Dok. Kemudian saya akan lanjutkan pertanyaannya. Banyak ya? Banyak Dok. Harus dipilih dulu ini. Lewat WA atau lewat Instagram. Karena ya nggak apa-apa, saya 7%. 7% kira-kira 5 menit lagi lah. Oke. Sorry ya, saya tidak maksimal nih, karena kodarullah ya begini lah. Selanjutnya dari Ibu Cindy. Dok, baby saya berumur 2 bulan, sering kembung. Iya. Apakah pencernaannya kurang baik? Cara menanganinya gimana ya Dok? Kamar saya 24 jam AC nggak? Mungkinkah itu penyebabnya? Nggak ada disebutkan di sini ASI atau tidak? Iya, tentunya pasti kalau ke saya kalau konsultasi ke saya pasti tanya, Ibu ASI apa enggak? Pertama itu. Yang kedua,
Kalau kalau ASI ibu mengkonsumsi susu menyusui enggak, biasanya saya suruh stop dulu. Yang tadi saya bilang, jadi ada beberapa alergen, biasanya ibunya ada mengkonsumsi susu formula, saya suruh stop dulu. Ada alergi susu sapi. Jadi anaknya bloating tuh, banyak gasnya. Ada beberapa juga yang menimbulkan bloating gitu, gas pada anak tuh yang sering memberikan alergi itu selain susu sapi ya, alergi susu sapi adalah kacang tanah ya. Kacang tanah itu kalau orang tuanya banyak makan kacang tanah tuh anaknya jadi bloating, gitu. Jadi saya biasanya anamnesis dulu susunya apa ya. Kalau ASI eksklusif biasanya jarang. Kalau dijawab, ASI Dok. eksklusif biasanya Katanya ya. ASI. Kalau ASI berarti yang kita lihat konsumsi ibunya makannya apa. Gitu. Kalau makannya udah baik dan lain-lain, kemudian masih kembung juga, BAB-nya juga jarang, kita USG. Gitu. Bisa diberikan untuk sementara menunggu itu juga kita bisa tambahkan probiotik ya, probiotik yang diteteskan untuk bayi itu bisa ada yang ditetes ya, sambil melihat responnya. Gitu. Oke, kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Iya. Saya cari dulu. Banyak ya. Dari ini deh yang baru masuk ke hari ini, dari Manal Sungkar. Anak saya usia 2 bulanan, minum ASI DBF bisa 2 jam sekali atau semau anak itu kurang dari 2 jam. BAB-nya sampai DBF 4 sampai 5 kali. Apakah normal, Dok? Normalnya sehari berapa kali ya, Dok? Tadi ada di slide saya tuh ya. Jadi normalnya tuh sampai 5 kali, 6 kali kalau apa. So, oke ya. Ada biji-bijinya gitu nggak apa-apa. Normal bukan diare. Beratnya naik kan? Nah, itu aja dipantau. Kalau beratnya naik bagus. Ya. Oke, berarti kalau 3 bulan awal biasanya naiknya di atas 650 gram. Ya, naiknya di atas 650 gram sampai dengan 1.500-an ya. Kalau naik bagus betul. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ibu Laili. Dok mau tanya kenapa ya semenjak MPASI saya masak sendiri, anak saya malah jadi susah BAB? Susah BAB ya. Syaratnya tuh dilihat tuh. Masak sendiri ya. Jadi kan supaya BAB-nya lancar tadi ada beberapa yang kita anjurkan ya, komposisi cairan ya, kemudian serat buahnya harus cukup ya, kemudian hindari pemberian yang mengandung susu ya. Jadi memang kalau memang sudah MPASI, BAB-nya pasti akan berkurang, bisa 1-2 kali sehari ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari nggak BAB harus dievaluasi ya. Boleh Bu ditambahkan probiotik. Baik, kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya, karena waktu juga dan supaya nggak terputus di tengah-tengah nih dok pas dokter lagi menjawab. Yeah. Pertanyaan dari Ibu Nursela Ashari. Saya ingin bertanya dok, anak saya saat ini usia 16 bulan, setiap pup itu kadang-kadang ngedennya memperlihatkan pupnya yang keras. Tapi kalau dipegang tekstur pupnya itu nggak keras. Itu kira-kira penyebabnya kenapa ya dok? Berapa kali sehari BAB-nya? Berapa hari sekali? Di sini tidak dijelaskan sih dok. Nggak dijelasin ya. Tadi kan saya kasih contoh beberapa stool ya. Ada 3 stool yang teratas yang keras, itu yang seperti kotoran kambing, seperti sosis keras dan sosis yang pecah-pecah. Itu yang nggak boleh itu. Nah kalau lembek, dia lembek seperti bubur dan cair itu nggak boleh juga. Nah yang diantaranya itu yang bagus ya. Kalau kayaknya seperti itu sih nggak jadi masalah. Tapi yang mungkin yang membuat dia ngeden begitu adalah volumenya yang banyak kali ya. Makannya banyak nggak? Atau ya begitu ya. Atau pola defekasinya yang salah. Tadi saya bilang supaya tidak mengejan sekali ya, dia harus agak sedikit jongkok atau dikasih diinklik sedikit supaya muskulus puborektalnya tadi kebuka, jadi nggak kecekek ya rektumnya ya gitu. Jadi mungkin coba ibu di WC-nya ditambahin diinklik, jadi anak foto ditambahin kakinya naik sedikit, mungkin lebih enak gitu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kita ke yang terakhir nih dok, bisa di-share take home message atau kesimpulannya untuk Bapak Ibu hari ini. Ya, memelihara pencernaan itu memang tentunya diawali dengan makan sehat sejak
sejak hamil ya, jaga makanan karena ada teori bahwa apa yang dimakan oleh ibunya akan masuk ke dalam sawar plasenta itu akan ke anaknya ya. Kalau makan yang sehat, mengandung banyak buah-buahan, tidak ada patogen-patogen, insya Allah juga probiota khususnya bagus. Kemudian begitu lahir, berikanlah ASI eksklusif secara sempurna ya sampai 6 bulan. Untuk ibu yang terkendala, berkonsultasilah dengan konselor laktasi sehingga bisa mendapatkan saran-saran yang baik sehingga ASI-nya bisa lancar. Tapi kemudian kalau terkendala bagaimana ya tidak usah khawatir. Memang yang penting adalah bagaimana anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Namun harus diperhatikan beberapa anak mungkin ada yang alergi terhadap susu protein asing ya. Kan susu sapi itu adalah protein asing. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Kenapa? Karena risetnya adalah ternyata makrobiome gut and brain axis itu ada gitu. Jadi kesehatan usus itu mempengaruhi perilaku anak. Jadi termasuk yang seperti autistic behavior, anaknya nggak bisa diam, marah-marah, moody dan lain-lain itu ternyata dalam beberapa risetnya pada mencit itu dihubungkan dengan adanya flora-flora usus yang tidak baik gitu. Saya rasa itu. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ferdi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Selamat beraktivitas lagi, Dok. Bengkel ya nih mobilnya ditarik. Oke. Ya, terima kasih Dokter Ferdi. Kita untuk Moms and Dad, kita acaranya masih belum selesai karena selanjutnya kita akan ada sesi dari Kalbe Pharma. Ya, boleh. Nggak apa-apa, Dok. Terima kasih, Dok. Salam buat semua. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan ada sesi dari Kalbe Pharma nih yang menginfokan tentang produknya yang nyambung nih sama tema kita hari ini yang akan disampaikan oleh apoteker Erik Antonius, Magister Manajemen. Ya, selamat siang Pak Erik. Halo, selamat siang Mbak Tari. Kedengaran ya suaraku ya? Sudah kedengaran, sangat kedengaran. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung dimulai aja Pak. Slide saya kelihatan ya Mbak ya? Sudah kelihatan. Oke. Selamat siang Ayah dan Bunda. Perkenalkan saya apoteker Erik Antonius dari tim Produk Manajemen PT Kalbe Pharma. Di kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit sharing ke Ayah dan Bunda semuanya. Karena kebetulan juga produk yang ingin saya sampaikan ini cukup relevan dengan yang disampaikan oleh Dr. Ferdi tadi sebelumnya. Oke, saya akan memperkenalkan yaitu produk Liprolax, salah satu produk unggulan dari PT Kalbe Pharma. Nah, sebelum saya memulai mengenai produk, mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan untuk mendukung presentasi yang tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ferdi sendiri ya, Ayah dan Bunda. Jadi kalau kita lihat, Ayah dan Bunda, di dalam tubuh kita, jadi di ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu ada bakteri yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ferdi, atau nama lain kita kenal sebagai mikroorganisme, ada mungkin bakteri baik, bakteri jahat, dan sebagainya. Kurang lebih ada 10 miliar jenis bakteri di dalam tubuh kita, maupun yang ada di luar tubuh kita. Dan kalau kita timbang, Ayah dan Bunda, itu sekitar 1-2 kilo berat mikroorganisme itu berat tubuh kita itu berasal dari mikroorganisme. Dan ada lebih dari 1.000 jenis, dan ini berkolerasi ya Bapak Ibu, ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, kalau kita melihat, Ayah dan Bunda, di dalam siklus kehidupan kita, kemudian khususnya untuk manusia ya, Ayah dan Bunda, dari anak itu di dalam masa kandungan si ibu, kemudian dilahirkan, kemudian dia tumbuh ke usia sekolah, kemudian remaja, pemuda, sampai nanti dewasa, sampai masa lansia, ternyata jenis bakteri yang ada di saluran cerna, si anak maupun di diri kita masing-masing itu berubah-ubah, Ayah dan Bunda. Jadi sempat disampaikan pronon sedikit dari Dr. Ferdi mengenai bahwa bakteri itu berbeda jika dilahirkan secara sesar maupun secara pervagina, normal misalnya. Kemudian juga kondisi lingkungan itu berbeda, jenis makanan juga berbeda. Nah, tapi ingin saya highlight di kesempatan hari ini, misalnya kalau kita lihat bakteri di infant misalnya untuk 2 tahun pertama kehidupan, ternyata Ayah dan Bunda, bakteri baik yang paling dominan adalah jenis Bifidobacteria, artinya jenis Bifidobacterium nih Ayah dan Bunda. Ini salah satu contoh bakteri baik yang ada di awal kehidupan. Dan
kita lihat di kotak-kotak ini, ternyata seiring bertambahnya usia, jenisnya juga bertambah ayah dan bunda. Nah, oleh karena itu, semakin kita usianya bertambah, jenis probiotik yang kita konsumsi, atau mungkin jenis makanan yang kita konsumsi juga harus semakin bermacam-macam. Nah, kalau misalnya kita lebih lihat lagi, khususnya di 2 tahun pertama atau sampai 3 tahun lah ya, ayah dan bunda ya. Kalau kita cek yang warna biru-biru di layar ayah dan bunda, ini adalah contoh bakteri paling dominan di awal kehidupan si bayi adalah jenis Bifidobacterium ayah dan bunda. Sehingga ini ada yang paling normalnya. Jika kita berikan, anak itu dilahirkan secara normal, kemudian diberikan ASI, maka Bifidobacterium tersebut itu akan mengkontribusi sekitar 60% jenis bakteri yang ada di saluran cerna dan akan maksimal sampai usia 3 tahun. Jadi baru jumlahnya itu normal di usia 3 tahun. Nah, bayangkan Bunda, jika kalau Bifidobacteriumnya saja sudah tidak normal atau jumlahnya kurang, sehingga kita butuh suplementasi nih untuk mengejar ke 100% tersebut. Kurang lebih seperti itu, ayah dan bunda. Nah, ini saya juga tadi menggambarkan yang sudah disampaikan Dr. Ferdi juga mengenai konsep ASI ya dan Bunda ya. Tadi kan disampaikan bahwa ASI itu sangat bermanfaat dan Bunda. Kalau kita lihat di sini, ini ASI, ya, anak mengkonsumsi ASI, maka ASI itu akan memberikan banyak nutrisi, kemudian zat-zat untuk meningkatkan daya tahan tubuh si kecil gitu ya. Ini bioaktif ya, komponen ya, kemudian ada nutrisi-nutrisi juga. Selain itu juga ada komensal bakteria atau bakteri baik nih, ayah dan bunda. Nah, jenis bakteri baik yang paling dominan itu ada 3, itu Bifidobacterium, Lactobacillus, dan Streptococcus, ayah dan bunda. Khususnya kalau kita lihat tadi, bahwa yang paling dominan di awal kehidupan adalah Bifidobacterium. Dan kombinasi ketiga ini, itu dapat tujuannya apa? Memberikan nutrisi yang optimal bagi si anak, membuat si anak tidak mudah sakit ya, ini ya, enhance immune development, kemudian pencernaannya biar tidak sehat, dan itu tujuannya nanti kemana? Bisa untuk tumbuh kembangnya si kecil. Nah, salah satu jenis Bifidobacterium yang ada, ayah muda yang cukup banyak di dalam ASI, itu adalah jenisnya Bifidobacterium lactis, ayah muda. Jadi jenisnya adalah Bifidobacterium lactis yang ada di ASI ibu. Nah, ini saya hanya sedikit mengulang saja yang mudah mengenai konsep probiotik. Jadi probiotik itu adalah bakteri baik yang jika kita konsumsi dalam jumlah yang cukup akan memberi manfaat bagi yang mengkonsumsinya. Dan manfaatnya itu bermacam-macam. Begitu, ayah dan bunda. Dan kalau kita lihat bahwa probiotik tersebut, ayah dan bunda, saat kita konsumsi, dia tidak akan masuk ke dalam peredaran darah, ayah dan bunda. Jadi dia hanya menempel di usus saja. Ini contoh ya, ayah dan bunda ya. Jadi ini menempel di usus, dia akan memicu perkembangan zat-zat setelah dia menempel, ini yang memicu perkembangan antibodi, kemudian ada cytokines dan sebagainya. Tujuannya adalah buat apa? Untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Selain itu juga dia akan memicu sistem neural effect, artinya ke saraf otak, tadi yang sempat disampaikan Dr. Ferdi, istilahnya adalah gut-brain axis, itu ya ayah dan bunda ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan di masa yang akan datang, si kecil misalnya brain development-nya baik, anaknya pintar, dan sebagainya, ayah dan bunda. Jadi benefit-nya sangat bermacam-macam. Nah, sebenarnya ayah dan bunda, 7 langkah praktis memilih probiotik atau bakteri baik yang tepat ya ayah dan bunda. Yang pasti probiotiknya harus berasal dari manusia. Misalnya tadi saya sampaikan, ada salah satu dari produk kita juga berisi Bifidobacterium lactis, yang mana itu adalah bakteri yang ada pada ASI ibu, kurang lebih seperti itu ayah dan bunda. Yang otomatis dia juga tidak boleh bersifat jahat, dia harus tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu, ayah dan bunda. Jadi, bakteri yang dijual di pasaran, ayah dan bunda, bisa jadi hanya berfungsi sebagai makanan atau minuman saja, ayah dan bunda. Tapi apakah si bakteri tersebut dapat berfungsi atau tidak di usus? Atau bisa jadi dia akan mati di asam lambung maupun di asam empedu. Kurang lebih seperti itu, ayah dan bunda. Kemudian dapat menempel di dinding usus dan menghasilkan zat-zat untuk ini ada mudah ya, melawan bakteri jahat, kemudian untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh dan sebagainya. Dan juga stabil ya ada mudah, jadi tidak berubah-ubah. Nah, ini saya memperkenalkan salah satu jenis atau varian dari Liprolac. Ayah dan bunda itu Liprolac Baby, ayah dan bunda. Ini berbentuk tetes, ayah dan bunda ya.
Jadi mengandung BB12. Jadi BB12 itu adalah Bifidobacterium lactis tadi, yang mana itu merupakan salah satu bakteri baik untuk awal kehidupan di anak. Dan sudah teruji klinis, lebih dari 200 penelitian bermanfaat untuk bayi dan anak. Dan praktis nih ayah dan bunda. Kenapa praktis? Dia bebas laktosa, bebas gluten, tanpa rasa, tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan lagi tidak perlu disimpan di kulkas ayah dan bunda. Jadi sangat praktis ayah dan bunda. Dan juga sudah memiliki sertifikasi kualitas dan keamanan, selain dari POM ya ayah dan bunda ya, juga sudah memiliki sertifikasi keamanan dari FDA Amerika dan EFSA Eropa ayah dan bunda. Jadi ini beberapa sertifikasi yang kita dapatkan untuk menjamin kualitas produk dan memberikan yang terbaik bagi konsumen kita. Dan jenis Bifidobacterium lactis tadi, ayah dan bunda, itu BB12 tadi, kita impor langsung dari Denmark. Jadi ini kualitasnya kualitas dunia, ayah dan bunda. Dan sudah dipakai itu sejak tahun 1985, tanpa adanya efek samping. Jadi ini aman banget, ini natural banget, ayah dan bunda, dan sudah dijamin kualitasnya di dunia. Dan cara pemberiannya sangat simpel, ayah dan bunda, cukup 6 tetes per harinya. Jadi 1 kali 6 tetes per hari. Tidak perlu disimpan di kulkas, dapat dibawa kemana saja, ayah dan bunda. Dan cara pemberiannya mudah, yaitu kocok dulu, ayah dan bunda, sebelum digunakan. Kemudian diteteskan dapat langsung pada lidah, melalui sendok atau makanan, atau dicampur juga pada susu, misalnya dicampur pada ASI juga boleh. Kemudian ayah dan bunda saya juga memperkenalkan varian yang kedua, yaitu Liprolax saset sendiri nih ayah dan bunda. Jadi tadi berbentuknya probiotik ayah dan bunda, ya, probiotik tetes berisi satu jenis bakteri yang ada pada ASI. Kemudian untuk Liprolax saset sendiri dia mengandung simbiotik ayah dan bunda. Jadi ada 5 jenis bakteri baik ditambah dengan prebiotik fos, yaitu makanan bagi si probiotik. Nanti saya akan tunjukkan komposisinya. Dan untuk liprolaksase sendiri dapat dicampur pada makanan dan minuman, praktis ya, dan kemudian juga tidak perlu dimasukkan di kulkas, dan memiliki rasa vanila susu yang enak, sehingga mudah untuk dikonsumsi bagi si kecil. Nah, ini adalah 5 kandungannya, ada mudah. Jadi kelima kandungan ini ada kandungan bakteri yang paling dominan buat anak-anak ada muda. Jadi kombinasi ini sudah kita setting sedemikian rupa sehingga cocok diformulasikan buat si kecil. Dan juga kita lengkapi dengan prebiotik fos, yaitu makanan bagi si probiotik, dan juga ada tambahan multivitamin yang seperti multivitamin A, E, B1, B2, dan B6 dengan rasa vanila susu. Dosisnya sangat mudah, ayah dan bunda, cukup 1-2 saset per harinya. Nah, mungkin tadi ayah dan bunda bingung ya, kok tadi ada yang drops, kemudian ada yang saset, bedanya apa ayah dan bunda? Tadi kalau kita cek, komposisinya drops itu kan Bifidobacterium ayah dan bunda. Jadi itu ditujukan untuk 2 tahun pertama kehidupan ayah dan bunda. Jadi probiotik tersebut tadi bisa untuk optimalkan kesehatan saluran cerna, tapi dioptimalkan juga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang kecil. Sedangkan Liprolax saset ayah dan bunda untuk mengatasi masalah saluran cerna juga bisa mendukung penyerapan nutrisi bagi si kecil. Harapan enak, maka nafsu makan bisa bertambah. Kurang lebih seperti itu ayah dan bunda. Ini kurang lebih prinsipnya ayah dan bunda. Jadi pemberian Liprolax ayah dan bunda. Jadi ada melawan ya, bakteri baik melawan bakteri jahat. Dengan kita berikan bakteri baik pada Liprolax ayah dan bunda, maka jumlah bakteri baiknya akan bertambah dan akan melawan bakteri-bakteri yang jahat. Sehingga otomatis bakteri jahatnya akan kalah, ayah dan bunda. Kurang lebih demikian informasi dari saya. Jika ayah dan bunda ingin mendapat informasi lebih lanjut mengenai informasi webinar selanjutnya, kemudian mengenai promo-promo pembelian produk, atau mungkin informasi-informasi edukatif, ayah dan bunda juga bisa kunjungi Facebook atau Instagram Sahabat Pencerahan Anak ayah dan bunda ya. Nanti kita di sana bisa kita diskusikan bersama, atau mungkin ada insight dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tari. Baik, terima kasih Pak Erik. Kita langsung ke sesi tanya-jawab aja nih Pak, karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang masuknya itu kemarin dari Ibu Anggita RK Wardani. Apakah penggunaan Liprolax bisa dimulai sejak anak umur 4 bulan? Terima kasih, Bunda Anggita. Jadi kalau untuk si baby yang usianya di bawah 2 tahun, ayah dan bunda, kita rekomendasikannya dengan Liprolax baby ya, ayah dan bunda. Jadi berbentuk
tetes. Jadi sebenarnya sudah boleh digunakan. Dosisnya tetap 6 tetes per harinya, Bun. Oke, kemudian menanggapi jawaban Pak Erik yang tadi dari Bapak Joe. Apakah Liprolac Baby dipakai kalau seperlunya atau dipakai terus sampai besar? Apakah pemakaian jangka panjang bisa mengurangi kemampuan diri untuk pencernaan secara mandiri, Pak? Oke, terima kasih Ayah. Jadi memang tujuannya Liprolac di sini ya, baik Liprolac Baby maupun Liprolac Sachet, keduanya merupakan suplemen Ayah dan Bunda. Jadi bukan merupakan obat, jadi tidak akan menimbulkan ketergantungan dan sebagainya. Artinya suplemen yaitu mengoptimalkan kesehatan saluran pencernaan yang memberi dampak. Kalau misalnya kita cerita Liprolac Baby yang ditujukan untuk anak di bawah 2 tahun, untuk mengoptimalkan kesehatan saluran cerna plus tumbuh kembangnya. Sedangkan untuk Liprolac Sachet sendiri, tadi selain untuk mengoptimalkan kesehatan pencernaan ya, untuk melawan bakteri jahat, meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya, juga meningkatkan nutrisi yang diserap sehingga bisa meningkatkan nafsu makan anak. Jadi, karena ini tujuannya adalah jangka panjang, Ayah dan Bunda, sehingga aman digunakan untuk jangka panjang. Dan kita juga sudah punya penelitian uji klinis jika kita gunakan jangka panjang, aman atau tidak, atau benefitnya bagaimana. Dan aman, Ayah dan Bunda. Jadi tidak ada ketergantungan. Dan mungkin tadi saya highlight tadi yang di slide saya dan Bunda bahwa probiotik tersebut tidak masuk ke dalam peredaran darah. Logika berpikirnya adalah probiotik itu seperti mobil yang masuk ke dalam gedung parkir mobil, Ayah dan Bunda. Jadi kalau namanya gedung parkir mobil, jika mobilnya penuh, maka kita akan keluar dari gedung tersebut. Nah, jadi probiotik itu adalah mobilnya, Ayah dan Bunda. Jika probiotik yang ada di saluran cernanya banyak, kita akan keluarkan bersama dengan tinja. Jika mallnya sudah tutup, maka probiotiknya akan dikeluarkan juga. Artinya apa? Kita akan BAB juga mungkin sehari bisa sekali, 2 kali gitu ya, ada mudah. Jadi probiotik tersebut tidak akan menempel lama di usus. Jadi dia akan dikeluarkan terus bersama dengan tinja. Mungkin begitu ya, Mbak Tari. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Erik. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Khairida Handayani. Halo Kak, apakah Liprolac bisa dikonsumsi dengan susu atau jus? Apakah aman dikonsumsi jika anak tidak diare? Oke, kembali lagi Bun, untuk Liprolac Baby maupun Liprolac Sachet, pemberiannya mudah sekali. Jadi bisa diminum langsung, bisa dicampur pada air, bisa dicampur pada susu maupun pada makanan dan minuman. Kecuali Bun, jangan dipanaskan di atas api menyala. Gitu ya Bun ya, karena kenapa? Ini kan kita mengkonsumsi bakteri baik, artinya mikroorganisme hidup. Kalau kita panaskan di atas api menyala, misalnya direbus, jadinya bakteri rebus gitu ya Bun. Kalau kita tambahkan pada minyak, misalnya jadi bakteri goreng, kan itu tidak tepat. Jadi memang ditambahkan sebelum mau dikonsumsi, kurang lebih seperti itu. Dan karena ini benefitnya untuk menambah nafsu makan anak, ya harapan ke belakangnya. Kemudian tadi juga untuk optimalkan tumbuh kembang anak, membuat si anak tidak mudah sakit, ya meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Artinya dapat dikonsumsi jika anak tidak sakit juga, Bun. Jadi bisa dikonsumsi sehari-hari. Begitu. Oke, yang penting tidak dipanaskan ya, berarti dicampur apapun sebenarnya masih bisa. Iya, penting tidak dipanaskan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cindy. Halo, bisakah Liprolac dikonsumsi sejak ibu hamil? Jika bisa, sebaiknya kapan ya dikonsumsi ibu hamilnya? Dan efeknya apakah bisa memiliki efek positif nih pada si janin? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali, Bunda Cindy. Jadi begini, Bun, kalau untuk probiotik pada pemberian ibu hamil, paper-paper penelitiannya itu memang bisa saya katakan belum sebanyak penelitian bagi orang dewasa, bagi lansia, dan terutama paling banyak penelitian itu buat anak-anak. Jadi usia dari bayi baru lahir sampai anak usia 17 tahun itu banyak sekali penelitian-penelitian mengenai probiotik dan berbagai benefitnya. Sedangkan untuk ibu hamil, Ayah muda, paper-paper penelitiannya itu baru banyak ditekankan untuk ibu hamil khususnya di trimester ketiga, Bunda Cindy. Jadi kalau misalnya kita hamil 9 bulan, selama 9 bulan, maka penggunaan probiotik lebih banyak disarankan di usia kehamilan 7-9 bulan. Tujuannya apa? Kalau
hamil itu kan biasanya sembelit atau konstipasi itu bisa membantu meringankan masalah sembelit atau konstipasi pada ibu hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi si ibu yang memiliki faktor resiko alergi, dengan mengkonsumsi probiotik khususnya di trimester ketiga, maka dapat mencegah kemungkinan alergi atau mengurangi resiko alergi bagi si ibu saat minum probiotiknya dan si anak saat dilahirkan kelak. Begitu. Jadi benefitnya lebih di sana nih, Bunda Cindy. Dan setelah bayinya dilahirkan harus minum juga, misalnya di sini Liprolac Baby selama minimal 6 bulan. Jadi untuk mengoptimalkan biar si baby tidak mudah terkena alergi, Bun. Kurang lebih seperti itu. Bagi ibu-ibu yang memiliki faktor resiko alergi itu yang paling utama. Nah, di sini tadi pertanyaannya juga, apakah bisa menggunakan Liprolac, begitu ya, Bun ya? Sebenarnya untuk si baby bisa, Bun. Begitu pula buat Bunda, sebenarnya bisa menggunakan. Tapi kita juga punya satu varian, ini di luar produk yang saya presentasikan ya, Bun, namanya adalah Rilus. Jadi kalau produk Rilus, Ayah dan Bunda, itu lebih tepat lagi untuk ibu hamil, gitu, Bun. Karena ada kandungan jenis bakterinya yang itu lebih cocok buat dewasa, yaitu Lactobacillus plantarum, Bun. Gitu. Buat usia produktif seperti kita, itu lebih cocok diberikan jenis tambahannya itu plantarum. Gitu. Semoga menjawab ya, Natali. Ya, sangat menjawab sekali Pak Erik. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni Suprihatin. Halo Pak Erik, sebaiknya kapan waktu yang baik untuk memberikan Liprolac ke anak? Sebelum sarapan atau ada waktu tertentu agar manfaatnya bisa optimal nih Pak? Oke, sebenarnya tidak ada keterbatasan sih Bun untuk kita memberikan Liprolac ya Bun ya. Lagi-lagi karena ini kan dia mengoptimalkan kesehatan saluran cerna. Kalau saya pribadi Bun ya, saya lebih suka konsumsi di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena kita ketahui bersama bahwa pagi hari itu kita memulai hari. Kalau kita memulai hari, aktivitas kita akan banyak, kita juga akan ngemil, akan makan, dan sebagainya. Sehingga dijaga terlebih dahulu, Bun, dari pagi hari kita konsumsi untuk optimalkan hari kita dalam satu harinya. Nah, tadi ditanya lagi juga, apakah boleh sebelum makan, sesudah makan, dan sebagainya, itu kembali lagi ke Bunda. Bunda ingin memberikan Liprolac, caranya dicampur, atau mungkin mau diminumkan langsung, itu kembali lagi. Kalau misalnya dicampur pada makanan, berarti kan diberikan bersama dengan makanan. Atau misalnya mau makan dulu, baru dikasih Liprolac, juga bisa. Jadi sesuaikan, Bun, kembali ke si kecil, lebih nyamannya gimana, begitu, Bun. Baik, terima kasih Pak Erik. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Prita Sukma. Anak saya hisprung dari umur 6 bulan setelah operasi penutupan kolostomi diresepkan Liprolac saset, bukan Liprolac drop untuk baby. Diminum 1 saset 1 kali sehari. Apakah tetap aman? Oke, terima kasih Bun pertanyaannya. Nah ini Bun, mungkin yang jadi salah satu concern juga ya Ayah dan Bunda. Pada jenis-jenis kondisi tertentu, kita memang normalnya adalah menggunakan Liprolac Baby khususnya di 2 tahun pertama kehidupan, kemudian Liprolac saset. Tadi Bunda kan memang pada si kecil ada kondisi tertentu yang tadi disampaikan itu hisprung, Bun. Sehingga pencernaannya perlu diperbaiki dengan cara yang berbeda, begitu, Bun. Nah, si dokter merekomendasikan bentuk saset. Kenapa bentuk saset? Karena tadi jumlah Liprolac pada yang saset itu 5 jenis bakteri baik, Bun. Sehingga mempercepat mengisi bakteri baiknya, Bunda. Kurang lebih seperti itu, Bun. Jadi saya melihat tujuannya si dokter memberikan bakteri baiknya di sini adalah Liprolac saset karena untuk mempercepat catch up-nya, Bun. Pasca tadi dioperasi dan sebagainya, Bun ya. Jadi apakah boleh Bunda teruskan? Teruskan saja, Bun. Tidak apa-apa, begitu. Karena pada dasarnya probiotik tersebut itu baik untuk semua usia, Bun. Jadi Liprolac saset pun diberikan pada anak di bawah 2 tahun boleh atau enggak, jawabannya boleh-boleh saja, Bun. Tapi lagi-lagi kenapa saya lebih merekomendasikan Liprolac Baby karena tadi tujuan 2 tahun pertama kehidupan yang ingin kita kejar adalah optimalkan tumbuh kembang si kecilnya. Yang mana itu dapat dioptimalkan dari Bifidobacterium lactisnya. Semoga menjawab nih pertanyaannya, Bu. Oke. Kemudian masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi nih Pak, dari Ibu Ayu Rahayu yang mempunyai anak bayi dan balita yang kondisinya sama. Diduga terkena hisprung namun belum operasi. Apakah Liprolac ini bisa merangsang ganglion untuk bertambah agar pencernaan anak saya bisa normal?
Oke Bun, untuk mengubah tadi yang disampaikan Kang Dion, persarafan dan sebagainya, itu adalah kondisi anatomis di tubuh Ayah dan Bunda. Jadi kalau kita cerita kondisi anatomis di tubuhnya memang udah seperti itu apa adanya, Bun. Nah, perannya Liprolak di sini adalah membantu dampaknya, Bun. Jadi membantu menyeimbangkan bakteri baik yang memang ada di saluran cerna. Jadi, apakah bisa membantu menambah? Saya melihat tidak bisa, Bun. Memang tujuannya bukan untuk di sana, gitu sih, Mbak Tari. Jadi memang tidak bisa menambahkan, tapi kita mampu, khususnya liprolaksase di sini, mampu mendukung atau mempercepat, misalnya biar si kecil bisa BAB dengan lancar, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya, Bun ya. Jadi, mohon maaf nih Bun, jadi memang tidak bisa memenuhi ekspektasi, karena tujuannya berbeda Bun, kurang lebih begitu. Tapi perannya liprolak di sini adalah membantu, mendukung, kurang lebih seperti itu Bun. Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, dan di sini tidak ada namanya. Apakah Liprolak Baby bisa digunakan untuk anak yang susah makan? Jika bisa, berapa lama konsumsi? Dan bakterinya itu sendiri berasalnya dari mana ya? Oke, untuk Liprolak Baby sendiri, Bun, itu adalah salah satu jenis bakteri yang ada pada saluran cerna si kecil. Satu itu. Yang kedua juga salah satu bakteri yang ada pada ASI ibu, Bun. Jadi memang bakteri ini yang kita ambil ya baik pada Liprolak saset maupun pada Liprolak Baby merupakan bakteri yang ada pada manusia pada dasarnya, kurang lebih seperti itu. Terus tadi ditanyakan ada apakah Liprolak Baby bisa menambah nafsu makan ya, Mbak Tari ya. Iya, betul. Jadi begini Bun, untuk penggunaan Liprolak Baby ini khususnya berarti kan mungkin si kecil masih usia di bawah 2 tahun ya, artinya baru memulai MPASI dan sebagainya ya Bun ya. Nah, peran MPASI itu penting, Bun. Jadi Bunda perlu mengkreasikan jenis MPASI. Kemudian nanti ditambahkan di Liprolak Baby di sini, ini adalah membantu penyerapan nutrisi dari MPASI-nya, Bun. Jadi nanti manfaat second benefit-nya yang kita ambil, Bun, dari Liprolak Baby. Karena benefit utamanya adalah tadi yang untuk optimalkan tumbuh kembangnya. Sedangkan second benefit-nya adalah membantu optimalkan nutrisinya. Jadi bisa juga tapi tidak seoptimal yang Liprolak saset. Begitu Mbak Tari. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Erik. Karena waktu yang terbatas, mungkin kita pertanyaan terakhir Pak. Liprolak ini bisa didapatkan di mana dan apakah ada promo nih khusus untuk acara ini? Oke, untuk promo acara ini Bun, kita lagi ada promo spesial ya. Mbak Tari tadi dikasih info nggak promonya apa? Iya. Udah dikasih, mungkin akan saya share screen dulu sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu, Bun. Jadi untuk Ayah dan Bunda khusus yang mengikuti acara ini, kita ada promo spesial, Bun. Nah, apabila Bunda ingin membeli, misalnya di luar ini, Bunda juga bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat. Kemudian juga Bunda bisa dapatkan di official store-nya kita ya, Bun ya. Di Sahabat Kesehatan atau di Kalker, di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Atau juga bisa Bunda misalnya pas mengunjungi Dr. Ferdi juga sudah tersedia di Rumah Sakit Sari Asi Group. Silakan Mbak Tari mau di offering apa? Oke. Ini promo dari Liprolak khusus untuk dalam rangka acara hari ini dengan periode dari tanggal 5 sampai 19 September nanti. Mungkin boleh di screenshot yang ada di layar Ayah Bunda saat ini, yaitu pembelian satu box Liprolak atau Liprolak Baby akan mendapatkan gratis 10 saset Liprolak. Dan harganya juga khusus ya Pak ya. Liprolak yaitu dengan harga 200.000 dan untuk Liprolak Baby harganya 210.000. Caranya gampang, pemesanannya bisa menghubungi call center yaitu di 0878 8048 kemudian 4848. Nah, untuk yang di tampilan layar ini bisa di screenshot dan mungkin bisa langsung hubungi call centernya, infokan saya mau nih dapat promo Liprolak gitu. Karena promonya hanya sampai dengan tanggal 19 September minggu depan ya, gitu. Oke, Pak Erik mungkin boleh di-share nih Pak, take home message-nya atau kesimpulannya untuk Ayah Bunda yang ikut di acara kita pada hari ini. Oke, palingnya kalau dari saya dan Bunda, banyak sekali jenis probiotik yang berada di pasaran Ayah dan Bunda. Dan paling simpel yang saya sampaikan adalah pastikan Ayah dan Bunda bahwa produk yang Ayah Bunda
berikan ke si kecil, itu sudah memiliki sertifikasi dari POM. Jadi kalau di belakang ada tulisan POM SI misalnya, atau POM SD dan sebagainya, Bun. Itu yang pertama. Yang kedua juga, bahwa jenis-jenis probiotik itu kan bermacam-macam ya, Bun, beredar di pasaran juga. Nah, tapi kita harus tahu, Bun, bahwa peruntukan produknya buat apa, Bun. Kalau misalnya pada Liprolac Baby maupun Liprolac Sachet kan, tadi bisa fungsi dasarnya adalah untuk optimalkan kesehatan pencernaan. Tapi memiliki fungsi besarnya ya, benefit utamanya. Kalau Liprolac Baby untuk tumbuh kembang si kecil, Bun. Sedangkan untuk Liprolac Sachet, selain juga bisa tadi untuk kemampuan dasar mengoptimalkan kesehatan saluran cerna, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga bisa bantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi, harapannya bisa menambah nafsu makan buat si kecil. Kurang lebih seperti itu, Mbak Tarik. Paling itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Erik. Karena waktu kita yang terbatas, mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat saya bacakan. Saya akan umumkan 3 orang penanya terbaik yang sudah kami pilih. Yang pertama, Bunda Baiduri Vidianingrum, kemudian Bunda Anggita RK Wardani, dan yang ketiga adalah Bunda Neni Suprihatin. Nah, selamat nih kepada para pemenang, dan kami akan kirimkan gift-nya ke alamat yang sudah dituliskan pada saat pendaftaran. Bagi yang alamatnya belum lengkap, nanti akan ada pihak panitia yang menghubungi untuk konfirmasi alamat. Sebelum acara saya akhiri, saya akan infokan kepada Ayah Bunda bahwa akan ada link survei tentang acara hari ini yang akan muncul setelah selesai sesi Zoom ini. Jadi nanti bisa langsung diklik saja linknya, atau boleh juga dengan cara menuliskan, sebentar akan saya share. Nah, yang sedang dapat dilihat di layar Ayah Bunda yaitu linknya bisa dilihat bit.ly/surveywebinar 05 Sep 20 gitu. Jadi kita akan kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin kalau ada saran untuk pengennya ngebahas tentang apa nih, bisa dituliskan di situ juga. Dan jangan lupa untuk promo Liprolacnya bisa dilihat juga, bisa dipesan langsung dengan menghubungi tim call center. Oke. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, kepada Dr. Ferdi, kemudian kepada Pak Erik, dan juga Dr. Vina, dan pastinya kepada Ayah Bunda yang berpartisipasi pada acara hari ini. Untuk informasi acara seminar kesehatan lainnya, Ayah Bunda bisa follow Instagram KECC di Sahabat KECC. Baik, saya mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Semuanya. Assalamualaikum. Dr. Vina, thank you. Ya, dengan senang hati. Thank you, Mbak Tari, thank you. Iya, terima kasih semuanya. Thank you, Bapak Ibu semuanya.